Masih bersama Suara Serak dengan novel Bintang Purba part 99. Judul kali ini adalah Cahaya yang Cerah. Selamat mendengarkan cerita ini. Bintang Purba 99. Dengan Suara Serak, novel fiksi bela diri dilanjut. Ruang uji lainnya juga dipenuhi dengan cermin-cermin terang. Pola-pola khusus yang terukir pada cermin-cermin ini juga memancarkan cahaya perak yang sangat terang, bersinar ke arah semua orang asing. Pada saat cahaya bersinar, orang-orang ini langsung dipenjara di ruang uji oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Eksplorasi jiwa yang aneh mulai terungkap langsung dalam jiwa orang-orang ini. Setengah jam waktu uji cermin spiritual. Jelas, cermin-cermin di ruang ini adalah cermin spiritual. Seiring berjalannya waktu, ratusan dari puluhan ribu penguji langsung ditolak oleh bola cahaya biru. Semua orang yang ditolak ini merasa ngeri. Mereka semua tidak memiliki permusuhan besar terhadap orang-orang Jiling, yaitu, mereka secara tidak sengaja membunuh orang-orang Jiling selama ekspedisi. Mereka awalnya berpikir bahwa masalah rahasia seperti itu tidak dapat dideteksi oleh cermin spiritual, tetapi mereka tidak menyangka bahwa cermin spiritual bahkan dapat menemukan hal seperti itu dan langsung menolak mereka. Untungnya, mereka sendiri tidak memiliki kebencian yang besar terhadap suku roh ekstrim. Pembunuhan anggota suku roh ekstrim tidak disengaja, dan mereka tidak ditandai secara khusus oleh cermin roh. Kalau tidak, saya khawatir jika mereka berpartisipasi dalam seleksi di sini, mereka akan langsung dibunuh oleh anggota suku roh ekstrim sebagai pembalasan dendam. Melihat bahwa mereka tidak lulus ujian di sini di cermin roh, orang asing yang dikecualikan ini tidak memiliki wajah untuk tinggal di dunia seleksi tanah bela diri roh ekstrim lebih lama lagi. Mereka menatap dengan muram ke Lei Biaozunzu yang menatap mereka dengan dingin, dan kemudian pergi dengan malu. Pada saat ini, hampir semua orang terjebak dalam eksplorasi jiwa cermin roh. Tetapi ada pengecualian saat ini. Orang ini adalah Ye Sen. Ketika penguji lainnya dipenjara di ruang ujian oleh kekuatan cermin roh yang tidak dapat dijelaskan dan memulai ujian jiwa, Ye Sen merasakan bahwa cahaya yang bersinar dari pola khusus di cermin yang terang itu, ketika menyinari dirinya, seperti sekering yang memicu benda lain. Dalam sekejap, Ye Sen merasakan bahwa benda aneh muncul langsung di badannya. Ketika Ye Sen melihat benda aneh ini, pikirannya meledak. Benda aneh ini adalah jimat aneh yang telah ia teleportasi dari tanah terlarang purba ke tanah terlarang Sahai. Jimat aneh yang dibentuk oleh 3 formula tak bernama yang diperoleh Ye Sen di tanah terlarang purba. Setelah jimat aneh ini secara aneh memindahkan Ye Sen dari tanah terlarang purba ke tanah terlarang Sahai, jimat itu tidak pernah muncul lagi. Ye Sen mengira jimat itu telah menghilang langsung dari badannya. Namun, Ye Sen tidak menyangka bahwa jimat aneh itu masih ada di badannya, dan terungkap dalam putaran ujian cermin spiritual ini. Yang lebih mengejutkan Ye Sen adalah saat ini, jimat aneh ini sedikit bergetar setelah muncul. Saat itulah, Ye Sen merasa bahwa jimat aneh ini tampaknya disegel dengan kekuatan mengerikan yang mengejutkan dunia. Perasaan akan kekuatan ini bagi Ye Sen jelas jauh melampaui perasaan yang ia miliki saat berhadapan dengan Tuan Huyan. Kekuatan ini membuat Ye Sen merasa bahwa kekuatan itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada Tuan Dewa. Seolah-olah jika Ye Sen dapat mengendalikan kekuatan ini, itu akan cukup untuk menghancurkan miliaran bintang di alam semesta hanya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Ye Sen? Ada jimat aneh yang tersembunyi di badannya, dan jimat ini juga mengungkapkan kekuatan yang begitu mengerikan, yang sungguh mengerikan. Ye Sen hendak mengamati jimat aneh ini dengan saksama. Setelah jimat itu bergetar, jimat itu langsung menyerap semua cahaya cermin spiritual yang menyinarinya ke dalam jimat itu. Kemudian, cermin terang di ruang uji tempat Ye Sen berada meredup, dan pola-pola khusus tidak lagi bersinar, dan jimat aneh di badan Ye Sen menghilang lagi. Kali ini, bahkan jika jimat aneh itu menghilang, Ye Sen tahu bahwa jimat ini pasti masih tersembunyi di badannya, tersembunyi di tempat yang tidak diketahuinya. Jimat ini pasti punya rahasia besar. Kenapa benda itu membawaku dari tanah terlarang purba ke laut tanah terlarang jahat? Benda itu benar-benar mengandung kekuatan yang mengerikan, seolah-olah kekuatan itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kekuatan dewa tertinggi. Kenapa kekuatan ini tersembunyi di badanku? Kenapa aku tidak bisa menemukan jimat ini sepanjang waktu? Tetapi di sini, di cermin roh, jimat itu tiba-tiba muncul sesaat. Mungkinkah jimat dan cermin roh itu ada hubungannya?
Ye Sen di tempat pengujian tidak lagi peduli dengan cermin roh. Pikirannya berpacu, memikirkan semua ini. Untungnya, sepertinya jimat dan kekuatan di dalamnya tidak berniat menyakitiku. Kalau tidak, dengan kekuatan ini, apalagi aku khawatir akan sangat mudah untuk memusnahkan seluruh kerajaan roh sejati menjadi ketiadaan. Memikirkan hal ini, Ye Sen merasa sedikit lega. Namun, Ye Sen juga merasa sangat aneh bahwa ledakan sebesar itu tersembunyi di dalam badannya. Tanah terlarang purba surga benar-benar dapat membentuk segel dengan kekuatan seperti itu. Tampaknya tanah terlarang purba surga memang luar biasa. Bahkan penguasa dewa tidak dapat berteleportasi di kerajaan roh sejati, tetapi segel aneh ini memindahkanku dari tanah terlarang purba surga ke laut kejahatan. Aku menduga pada awalnya bahwa pencipta tanah terlarang purba surga mungkin lebih kuat daripada penguasa dewa. Tampaknya rahasia tanah terlarang purba surga mungkin tidak dipahami oleh seluruh kerajaan roh sejati. Terlebih lagi, ada beberapa hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tanah terlarang purba surga dan laut kejahatan. Ye Sen tidak punya pilihan selain menebak ini. Bagaimanapun, tanah terlarang purba surga dan laut kejahatan adalah 8 tanah terlarang yang tidak dapat dipahami oleh banyak pejuang di kerajaan roh sejati. Jika Ye Sen tahu bahwa segel aneh yang tersembunyi di badannya awalnya terbentuk dengan menyerap cahaya aneh yang dipancarkan oleh 8 tanah terlarang, saya khawatir Ye Sen akan lebih terkejut lagi. Jimat ini tidak hanya terkait dengan tanah terlarang purba dan tanah terlarang sahai, tetapi juga dengan 6 tanah terlarang lainnya. Ye Sen tidak tahu bahwa pada saat ini, di jimat aneh ini, ada juga sehelai rambut kaisar wanita yang tak tertandingi. Dengan wilayahnya, dia sama sekali tidak dapat menembus cara tersembunyi dari keberadaan seperti itu. Di ruang uji, baru setelah jimat aneh itu menghilang untuk waktu yang lama, Ye Sen kembali sadar dari keterkejutannya. Melihat bahwa cermin spiritual tidak terus mengujinya, dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan ruang uji ini. Lagi pula, menurut peraturan ujian, Anda harus menunggu setengah jam sebelum dapat keluar. Jika Anda keluar lebih awal dan tereliminasi, Anda akan kehabisan kata-kata. Ye Sen sedang memikirkan sesuatu di tempat ujian sambil menunggu. Waktu berlalu, dan waktu ujian setengah jam akhirnya berakhir. Ketika waktu berakhir, cermin roh di setiap tempat ujian menyala lagi, tetapi kali ini memancarkan cahaya biru, yang mengusir orang-orang di dalamnya. Tempat ujian tempat Ye Sen berada juga memancarkan cahaya biru. Kali ini cahaya biru itu tidak menyebabkan segel aneh itu bergerak lagi. Ye Sen juga keluar dari ujian cermin roh bersama orang banyak. Ketika Ye Sen keluar, dia mendengar suara Tuan Lei Biao datang kepada mereka. Kalian semua telah lulus ujian cermin roh babak pertama, dan kalian harus bersiap untuk memulai seleksi babak kedua segera. Setelah berbicara, Tuan Lei Biao siap memimpin tim untuk terbang ke area seleksi kedua. Pada saat ini, Ye Sen melintas ke sisi Tuan Lei Biao. Ye Sen mengirimkan transmisi suara kepada Lord Lei Bo dan bertanya, "Senior Lei Bo, apakah Anda tahu dari mana klan spiritual ekstrim mendapatkan cermin spiritual? Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang cermin spiritual?" Orang asing yang ikut seleksi terkejut saat melihat Ye Sen tiba-tiba muncul di samping Lord Lei Biao. Lord Lei Biao juga tercengang saat mendengar pertanyaan Ye Sen. Cermin spiritual, Lord Lei Biao memang layak menjadi Lord Bintang 6, dan dia langsung bereaksi. Jika orang asing lain tiba-tiba bertanya kepadanya, Lord Lei Biao mungkin tidak akan memedulikannya, atau bahkan memarahinya. Tapi orang macam apa Ye Sen itu? Bahkan satu-satunya Lord Bintang 9 Lord Heilun di klan Jiling sangat sopan kepada Ye Sen. Bagaimana mungkin Lord Lei Biao tidak melihat bahwa asal-usul Ye Sen luar biasa? Setelah mendengar pertanyaan Ye Sen, Lord Lei Bo tersenyum dan menjawab Ye Sen, masalah cermin spiritual bukanlah masalah yang sangat rahasia. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, teman kecil Jiang Li. Harta karun ini dibentuk oleh seorang pria hebat dari klan kita yang memahami pola rahasia unik dari tanah terlarang Sahai dan menggunakan kekuatan magis klan kita untuk menyempurnakannya. Menurut rumor, tempat di mana pola rahasia itu berada di sebuah gua khusus di tanah terlarang Sahai. Gua itu dikatakan sangat mengerikan. Orang-orang hebat dari klan kita belum dapat sepenuhnya menerobos masuk ke gua itu. Lord Lei Bo memberitahu Ye Sen semua yang diketahuinya tentang cermin spiritual. Mendengar Lord Lei Bo menyebutkan kata pola rahasia,
Ye Shen tiba-tiba teringat pada pola khusus pada cermin spiritual dalam ujian sebelumnya. Pola ini sebenarnya adalah pola rahasia dari tanah terlarang Sahai. Cahaya yang dipancarkan oleh pola rahasia inilah yang memicu tanda aneh di badanku. Tanda itu mengembun di tanah terlarang purba, pola rahasia yang muncul di tanah terlarang Sahai, dan aku tiba-tiba dipindahkan dari tanah terlarang purba ke tanah terlarang Sahai. Tampaknya tanda aneh ini pasti memiliki hubungan khusus dengan tanah terlarang Sahai. Mungkin untuk memecahkan rahasia tanda aneh itu, aku benar-benar harus pergi ke tanah terlarang Sahai lagi. Ketika Ye Shen sedang memikirkannya, Lord Lei Bo tiba-tiba berkata kepadanya, ngomong-ngomong, teman kecil Jiang Li, ku dengar kau sedang mencari tahu tentang pendahulu yang kuat dari klanku, Lord Hiu Perak yang mencapai alam Lord Bintang 90-an ribu tahun yang lalu. Sebenarnya, orang besar yang meninggalkan pola rahasia cermin roh dikatakan sebagai senior Hiu Perak saat itu. Ledakan, kata-kata Lord Lei Bo membuat pikiran Ye Shen tiba-tiba terkejut. Jenderal Hiu Perak. Jenderal Hiu Perak telah memahami pola rahasia di sebuah gua mengerikan di tanah terlarang Sahai dan memurnikan cermin roh. Mungkinkah Jenderal Hiu Perak yang dicarinya kali ini secara misterius terkait dengan tanah terlarang Sahai? Pikiran Ye Shen berkelebat dengan kilat, dan dia selalu merasa bahwa dia mungkin terlibat dalam sesuatu yang istimewa. Mungkin hal istimewa ini dapat membantunya menemukan Jenderal Hiu Perak. Melihat Ye Shen tenggelam dalam pikirannya, Lord Lei Bo memimpin kerumunan dan terus terbang menuju putaran kedua seleksi. Ye Shen berpikir sejenak dan menaruh beberapa ide dalam benaknya. Dia mengikuti tim dan terbang ke putaran kedua seleksi. Ketika dia tiba di putaran kedua seleksi, Ye Shen sangat terkejut. Tempat seleksi kedua ini ternyata adalah gunung besar yang tak berujung. Pada saat ini, mereka semua berdiri di kaki gunung besar, berdiri di pintu masuk sebuah gua. Lord Lei Bo berkata kepada kerumunan, dimulai dari putaran kedua seleksi, hasil seleksi yang berbeda akan ditentukan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hasilnya dibagi menjadi 4 jenis, unggul, sedang, rendah, dan tereliminasi. Tempat untuk putaran kedua seleksi disebut Gua Yuanji. Ayo, semuanya ikut aku ke dalam gua, dan aku akan memberitahu kalian metode seleksi Gua Yuanji. Kerumunan orang itu masuk ke dalam gua di gunung raksasa itu. Setelah masuk, Ye Shen menemukan bahwa bagian dalam gua itu sangat besar. Setelah puluhan ribu personel seleksi masuk, tidak ada yang sesak sama sekali. Di bagian terdalam gua, 3 pintu masuk gua dengan radius beberapa puluh kaki dan dikelilingi oleh cahaya ilahi terungkap. Dewa Lei Bo menunjuk ketiga pintu masuk gua itu dan berkata kepada semua orang, ketiga pintu masuk gua itu adalah tempat untuk seleksi putaran kedua, Gua Yuanji. Yang disebut Gua Yuanji berarti bahwa gua ini mungkin menjadi peluang bagi kalian, atau mungkin juga bencana. Semuanya tergantung pada kekuatan dan visi kalian. Ketiga pintu masuk gua ini, dari kiri ke kanan, sesuai dengan 3 tingkat kesulitan yaitu superior, medium, dan inferior. Tentu saja, kekuatan tempur setiap orang berbeda, dan setelah memasuki Gua Yuanji dengan tingkat kesulitan yang sama, mereka akan menghadapi metode seleksi yang berbeda. Dalam babak seleksi ini, terserah Anda untuk memilih gua yang ingin dimasuki. Jika Anda dapat melewati Gua Yuanji dengan kesulitan superior, Anda akan mendapatkan skor superior. Jika Anda dapat melewati Gua Yuanji dengan kesulitan medium, Anda akan mendapatkan skor medium. Demikian pula, jika Anda dapat melewati Gua Yuanji dengan kesulitan inferior, Anda akan mendapatkan skor inferior. Dan jika Anda gagal di Gua Yuanji, Anda akan tereliminasi, dan Anda akan mendapatkan skor out, dan Anda akan tereliminasi langsung dalam babak seleksi ini. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun terserah Anda untuk memutuskan Gua Yuanji mana yang akan dimasuki, Anda tidak boleh terlalu ambisius. Jika Anda tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatan tempur Anda sendiri, jangan gegabah memasuki Gua Yuanji dengan tingkat kesulitan unggul. Jika tidak, kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan skor sedang, tetapi Anda tersingkir dalam tingkat kesulitan unggul, dan Anda langsung tersingkir, yang tidak sepadan dengan kerugiannya. Penjelasan tentang metode pemilihan Gua Yuanji oleh Lord Lei Bo membuat hadirin bersemangat. Semua orang tidak menyangka bahwa dalam babak seleksi ini, mereka harus memutuskan tingkat kesulitan mana yang akan dipilih. Bagi mereka yang ingin memasuki klan roh ekstrim untuk berlatih, tentu saja mereka semua ingin mendapatkan skor terbaik. Dalam hal itu,
Hal itu hanya mungkin untuk mendapatkannya dengan memasuki Gua Yuanji dengan tingkat kesulitan unggul. Tetapi memang seperti yang dikatakan Lord Leibo, jika dia tersingkir di Gua Yuanji tingkat atas, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke tingkat lain di Gua Yuanji. Pada saat itu, dia tidak akan mendapatkan nilai tertinggi, tetapi akan langsung tereliminasi dari seleksi, yang akan sangat membuat frustrasi. Apa yang harus saya lakukan? Gua Yuanji mana yang harus saya pilih untuk ditembus? Untuk sesaat, semua mata mengamati pintu masuk dari 3 Gua Yuanji. Lord Leibo tidak memberi semua orang lebih banyak waktu untuk berpikir. Dia berkata kepada personel seleksi, sekarang, babak kedua seleksi secara resmi dimulai. Seluruh proses seleksi berlangsung selama 1 jam. Jika Anda tidak dapat keluar dari Gua Yuanji yang sesuai dalam waktu 1 jam, Anda akan gagal. Jika Anda menghadapi bahaya kematian yang tak tertahankan selama proses menerobos, Anda juga akan ditransmisikan oleh larangan pelindung Gua Yuanji, yang juga akan dianggap gagal dalam seleksi. Sekarang, mulailah menerobos. Ketika suara Lord Leibo yang terhormat jatuh, untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang terbang ke Gua Yuanji. Bahkan Lord yang terhormat di antara personel Tiongkok dan asing ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, Gua Yuanji ini memiliki metode pemilihan yang berbeda untuk kekuatan tempur yang berbeda. Bahkan jika kekuatan tempur mereka telah mencapai level Lord yang terhormat, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti dapat melewati kesulitan superior. Di tengah keraguan, sesosok di antara kerumunan terbang menuju Gua Yuanji dengan kesulitan superior. Dalam sekejap, sosok ini memasuki Gua Yuanji dengan kesulitan superior di paling kiri. Ketika personel yang dipilih melihat sosok ini dengan jelas, mereka semua tercengang. Itu adalah Raja Dewa Atas Jiang Li. Dia benar-benar memilih Gua Yuanji dengan kesulitan superior tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang unggul, metode seleksi di Gua Yuanji didasarkan pada kekuatan tempur. Di antara kekuatan tempur tingkat penguasa yang sama, kesulitan unggul pasti yang paling sulit. Apakah dia yakin bisa melewatinya? Di tengah keterkejutan, Lord Leibo melihat Ye Shen menghilang dan mengangguk. Putaran kedua seleksi Gua Yuanji ini tidak hanya menguji kekuatan tempur, tetapi juga keberanian. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk memilih gua tingkat kesulitan unggul di awal, Anda pasti tidak akan dapat mencapai hasil unggul. Tentu saja, Anda membutuhkan keberanian dan kekuatan untuk melewati pilihan Anda sendiri. Raja Dewa Atas Jiang Li ini, yang dapat mencapai kekuatan tempur tingkat penguasa dari alam Raja Dewa Atas, pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia berani memilih, jadi dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi semua bahaya. Silakan. Setelah berpikir sejenak, Lord Lei Biao melihat orang asing lainnya yang masih ragu-ragu. Suara dingin Lord Lei Biao sampai ke telinga orang-orang ini, hanya ada 1 jam untuk seleksi. Semakin lama kalian ragu, semakin sedikit waktu yang tersisa di Gua Yuanji. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Jarak di dalam Gua Yuanji sangat panjang. Waktunya tidak cukup. Mungkin kalian belum menyelesaikan petualangan saat waktunya habis. Kata-kata Lord Lei Biao membuat takut orang-orang asing yang masih ragu-ragu. Untuk sesaat, banyak orang asing menggertakkan gigi dan membuat keputusan akhir. Wus, 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 wus. Kerumunan terus menyerbu ke Gua Yuanji. Namun, melihat Gua Yuanji yang dipilih, lebih dari 80% dari puluhan ribu kandidat memilih Gua Yuanji dengan tingkat kesulitan sedang. Tampaknya orang-orang ini sebagian besar berhati-hati. 10% orang yang tersisa, seperti Ye Shen, memilih Gua Yuanji dengan tingkat kesulitan superior. Adapun Gua Yuanji tingkat kesulitan rendah yang sesuai dengan hasil rendah, saya tidak tahu apakah semua orang berpikir bahwa hasil ini terlalu buruk dan tidak mau menerimanya, tetapi tidak ada yang memilihnya. Setelah puluhan napas, puluhan ribu orang asing yang memasuki babak kedua seleksi memasuki babak kedua ujian Gua Yuanji. Area tontonan pemilihan langit dan bumi. Ada tirai cahaya hampa besar yang muncul di kehampaan. Semua anggota suku Jiling yang datang untuk menyaksikan pertempuran sedang menatap tirai cahaya besar di langit saat ini. Ketika mereka melihat Ye Shen adalah orang pertama yang memasuki seleksi Gua Yuanji, sorak-sorai gembira terdengar di area tontonan. Itu Raja Dewa Atas. Dia memilih tingkat kesulitan atas.
Sebagian besar penonton suku Jiling ini datang untuk melihat Ye Shen, dan tentu saja mereka bersorak ketika melihat Ye Shen memilih tingkat kesulitan tertinggi. Mereka datang untuk menyaksikan keseruannya, dan tentu saja mereka berharap itu akan semenarik mungkin. Jika Raja Dewa Atas yang terkenal ini memilih tingkat kesulitan sedang atau rendah, bahkan jika ia melewati Gua Yuanji, mereka akan sangat kecewa. Di tengah kerumunan, Yin Linger melihat Ye Shen menghilang di pintu masuk Gua Yuanji dan matanya yang indah berbinar. 1 jam waktu berpetualang. Saudara Ye Shen, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melewati Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi ini? Ketika puluhan ribu kandidat memasuki Gua Yuanji, tirai cahaya besar di kekosongan area tontonan tiba-tiba berubah, memperlihatkan 3 pintu keluar Gua Yuanji. Selain itu, di bawah masing-masing dari 3 pintu keluar, terdapat pintu keluar eliminasi khusus. Semua anggota suku Jiling yang sedang menonton seleksi menatap ketiga pintu keluar tersebut. Tentu saja, hampir sebagian besar dari mereka menatap pintu keluar Gua Yuanji dengan kesulitan yang luar biasa. Sayang sekali tirai cahaya besar ini tidak menunjukkan situasi spesifik para kandidat di Gua Yuanji. Kita hanya bisa melihat siapa yang keluar dari pintu keluar terlebih dahulu. Banyak anggota suku Jiling merasa kasihan. Semua orang menunggu dengan tenang dan menantikannya. 1 jam waktu berpetualang tidak ada artinya bagi mereka yang sedang menunggu. Sementara anggota suku Jiling sedang menunggu, Tuan Lei Bi, yang bertanggung jawab atas seleksi, juga berbalik dan menghilang dari pintu masuk. Saat berikutnya, dia muncul di pintu keluar di ujung lain pegunungan tak berujung di area seleksi kedua. Tuan Lei Bi juga menunggu di luar. Sementara semua orang menunggu, sekitar 20 napas kemudian, tiba-tiba, sinar cahaya pertama bersinar dari pintu keluar. Swiss, tiba-tiba, mata semua orang beralih ke sinar cahaya itu. Seseorang keluar, begitu cepat. Siapa yang keluar? Sepertinya itu adalah pintu keluar dari tingkat kesulitan atas. Dalam kegembiraan itu, saat berikutnya, desahan hem terdengar dari kerumunan. Ah, tidak lolos dengan lancar, tetapi tereliminasi. Orang pertama yang keluar telah tereliminasi. Dia keluar dari pintu keluar eliminasi tingkat kesulitan atas, bukan dari pintu keluar normal di atas. Semua orang melihat sosok yang tereliminasi, dan ketika mereka melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah penguasa asing dari alam penguasa bintang 2, banyak orang terkejut. Seorang penguasa telah tereliminasi. Saya ingat penguasa ini. Dia memasuki Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi tidak lama setelah Raja Dewa tingkat atas Jiangli. Bagaimana dia bisa tereliminasi hanya dalam waktu lebih dari 20 napas? Apakah Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi begitu mengerikan? Di tengah diskusi, Lord Lei Bo, yang berada di pintu keluar, juga melihat ke arah Lord asing yang tereliminasi. Kamu gagal di babak kedua seleksi Gua Yuanji. Pergi. Lord Lei Bo menghela napas dan berkata kepada Lord asing dengan 2 bintang. Pada saat ini, Lord asing yang tereliminasi masih tampak pucat. Yang lain tidak dapat melihat situasi spesifik di Gua Yuanji, tetapi Lord asing ini tidak dapat melupakan kejadian kegagalan tadi. Baru saja, begitu dia memasuki Gua Yuanji, dia tiba di dunia besar pegunungan dan bebatuan, dan dia langsung merasakan arah keluar dari Gua Yuanji, yang berada tepat di depannya. Di dunia berbatu yang besar, ada banyak batu aneh berdiri di mana-mana, dan tidak ada cara untuk mengetahui di mana bahaya itu tersembunyi. Lord asing ini memilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi, jadi tentu saja dia sangat berhati-hati. Dia menggunakan cahaya Dewa Pelindung Badan untuk melindungi semua bagian badannya, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan beberapa artefaknya yang kuat. Namun, yang tidak diduga oleh penguasa asing ini adalah betapapun berhati-hatinya dia. Setelah dia terbang hanya beberapa tarikan napas, sejumlah besar pedang terbang kosong tiba-tiba jatuh dari kehampaan dunia berbatu ini. Pedang terbang kosong itu jatuh dari langit, yang sangat menakutkan. Penguasa asing itu juga terkejut. Dia melesat dalam sekejap dan menghindari pedang terbang yang jatuh, tetapi sebelum dia sempat bernapas lega, sesuatu terjadi yang membuatnya membelalakkan matanya. Sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul di depannya dan menusuk badan dewanya dengan 1 pedang. Jika tidak ada batasan perlindungan khusus di Gua Yuanji ini, penguasa asing itu tahu bahwa dia akan langsung terbunuh di dalamnya dengan pedang ini. Saat berikutnya, dia tersingkir. Ketika dia sampai di luar Gua Yuanji,
penguasa asing itu masih tidak percaya bahwa pedang terbang yang mengerikan seperti itu akan muncul dalam proses seleksi Gua Yuanji. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan senjata dewa, dan pedang terbang yang tiba-tiba muncul menghancurkan semua cahaya dewa pelindungnya. Kecepatan membunuh ini bahkan melebihi kecepatan reaksinya. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Aku khawatir bahkan di masa keemasanku, aku mungkin tidak dapat melewati tingkat kesulitan yang lebih tinggi ini. Apakah tingkat kesulitan yang lebih tinggi ini sesulit ini? Penguasa asing yang tereliminasi itu linglung untuk beberapa saat. Dia bahkan tidak mendengar kata-kata penguasa Leibo yang memintanya untuk pergi. Bang! Sementara penguasa asing itu tertegun, cahaya ilahi lainnya menyala di pintu keluar di sebelahnya. Sosok lain keluar. Sosok ini masih keluar dari arah tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Dan melihat ke arah atas, Anda dapat melihat bahwa sosok ini masih keluar dari pintu keluar eliminasi yang lebih rendah yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Orang kedua yang keluar masih orang yang tereliminasi di tingkat kesulitan yang lebih tinggi, Yuan Jiedong. Waktu berlalu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak sosok yang keluar. Namun, apakah itu anggota suku Jiling yang sedang menonton pertandingan atau Lei Bozun yang memimpin seleksi? Mereka semua menemukan bahwa orang-orang yang keluar di awal semuanya tereliminasi. Dan di antara mereka, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang memasuki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, Yuan Jiedong. Di antara puluhan ribu orang, lebih dari 10% memasuki tingkat kesulitan atas Yuan Jiedong. Hanya dalam waktu singkat, dan ratusan orang telah tersingkir dari tingkat kesulitan atas Yuan Jiedong. Apakah tingkat kesulitan atas Yuan Jiedong sesulit itu? Sepertinya lebih dari 80% orang lainnya memilih tingkat kesulitan sedang, yang merupakan pilihan yang tepat. Melihat tingkat eliminasi yang mengerikan, mentalitas anggota suku Jiling yang menonton pertandingan juga berubah. Pada saat ini, banyak orang khawatir tentang Ye Shen. Mereka ingat bahwa Raja Dewa Atas yang paling mereka pedulikan juga memasuki tingkat kesulitan atas Yuan Jiedong. Di antara mereka yang tersingkir, bahkan ada Master Bintang 2 dan Bintang 3. Ini menunjukkan bahwa hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat tidak cukup untuk keluar dari Gua Yuanji tingkat kesulitan superior. Pasti ada ujian lain di dalamnya, mungkin ujian kecepatan reaksi, kekuatan jiwa, atau bahkan pertahanan. Dikatakan bahwa Raja Dewa tingkat atas memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi apakah dia benar-benar kuat dalam aspek lain? Apakah dia akan seperti para Master Bintang 2 dan Bintang 3 dari ras asing, yang memasuki Gua Yuanji yang salah dan akhirnya gagal? Di antara kerumunan, bahkan mata Yinlinger menunjukkan ekspresi khawatir saat ini. Belum ada yang berhasil keluar, dan semua yang keluar tereliminasi. Yinlinger, yang tidak tahu apa metode seleksi di Gua Yuanji, juga khawatir apakah Ye Shen dapat keluar. Gua Yuanji. Pada saat ini, di ruang pegunungan yang besar, Ye Shen terus-menerus mengamati patung besar yang tingginya 1000 kaki. Belum lama ini, Ye Shen menerobos lautan api yang mengerikan, lembah dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang pembunuhan di mana cahaya pedang yang tak berujung tiba-tiba membunuh orang. Mengandalkan sarana yang tak terhitung jumlahnya di tangannya dan kemampuan deteksi jiwa biru yang kuat, Ye Shen berhasil menerobos semuanya. Saat terbang menuju pintu keluar, Ye Shen tiba-tiba merasakan cahaya ilahi bersinar di area di sebelah kanan. Dengan keterampilan dan keberanian yang hebat, ia terbang langsung ke arah cahaya ilahi, dan akhirnya menemukan patung besar setinggi 1000 kaki di depannya. Ye Shen menemukan bahwa patung itu dikelilingi oleh cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan, dan jiwanya yang kuat tidak dapat dengan jelas mendeteksi penampilan asli patung itu. Namun, Ye Shen menemukan bahwa ada banyak sekali formula yang tertulis di seluruh patung, yang ternyata merupakan keterampilan khusus yang disebut keterampilan ilahi perlindungan badan abadi. Gua kesengsaraan takdir memiliki bencana dan peluang. Tampaknya formula yang ditinggalkan oleh patung itu adalah peluang. Ye Shen menyapu pikirannya, berbalik ke patung itu, dan menghafal serangkaian formula tingkat surga ekstrim ini di dalam hatinya. Kemudian, setelah tidak menemukan kelainan lain, Ye Shen terus terbang menuju pintu keluar. Jika Anda melihat ruang petualangan tempat personel terpilih lainnya berada, Anda dapat melihat bahwa ada patung seperti itu di setiap ruang petualangan. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat melewati banyak bahaya dan menemukan patung ini.
Dan mereka yang berani menyimpang dari posisi terbang semula dan menghabiskan waktu terbang menuju patung itu bahkan lebih sedikit lagi. Waktu seleksi pun berlalu. Lambat laun, seleksi selama 1 jam itu akhirnya mendekati akhir. Saat babak kedua seleksi hampir berakhir, akhirnya tidak hanya mereka yang tereliminasi. Akhirnya, seseorang berhasil keluar dari Gua Yuanji. Itu adalah penguasa bintang 1 dari ras alien. Dia memilih Gua Yuanji tingkat kesulitan sedang dan berhasil keluar. Melihat orang pertama yang berhasil keluar, banyak anggota klan Jiling yang sedang menonton seleksi berteriak. Sebelum suara orang-orang ini habis, lebih banyak orang berhasil keluar. Seorang penguasa dewa berhasil. Raja Dewa yang memilih tingkat kesulitan sedang ini juga berhasil keluar. Tampaknya saat ini adalah saat untuk keluar dari Gua Yuanji. Untuk sementara, jumlah orang yang berhasil keluar meningkat pesat. Namun, semua anggota klan Jiling yang sedang menonton seleksi menemukan bahwa meskipun banyak orang berhasil keluar dari Gua Yuanji, orang-orang yang berhasil ini semuanya memilih tingkat kesulitan sedang. Tidak ada yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan tinggi. Semua yang keluar dari sana tereliminasi dari pintu keluar eliminasi di bawah ini. Situasi ini membuat semua orang semakin terkejut dengan tingkat kesulitan superior. Para kandidat yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan sedang juga menemukan sesuatu yang salah saat ini. Mereka juga terkejut, belum ada yang berhasil keluar dari tingkat kesulitan tinggi penyebab kesengsaraan. Ya dewa, aku bilang tingkat kesulitan sedang sudah cukup sulit. Tampaknya tingkat kesulitan tinggi bahkan lebih mengerikan. Mereka yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan sedang semuanya menghela napas lega dan diam-diam berkata, untungnya, aku tidak memilih tingkat kesulitan tinggi. Kudengar para penguasa suku lain gagal. Jika aku memilih tingkat kesulitan tinggi, aku khawatir aku juga akan gagal di babak kedua. Ketika masih ada 1 batang dupa tersisa sebelum waktu petualangan 1 jam, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari gua kuali tingkat kesulitan tinggi. Saat ini, jumlah orang yang tereliminasi dari gua kuali tingkat kesulitan tinggi telah mencapai ribuan. Saya khawatir tidak banyak orang yang tersisa yang masih berusaha keluar dari gua kuali tingkat kesulitan tinggi. Melihat situasi ini, banyak anggota klan Jiling yang sedang menonton seleksi memiliki pemikiran yang luar biasa dalam benak mereka. Mungkinkah semua orang yang memasuki Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi kali ini akan gagal? Beberapa dari mereka telah melihat seleksi tanah bela diri Jiling sebelumnya. Tentu saja, metode seleksi berbeda setiap saat, dan metode seleksi seperti Gua Yuanji belum pernah muncul sebelumnya. Tetapi orang-orang ini juga ingat bahwa dalam seleksi sebelumnya, ada juga metode seleksi yang sangat sulit. Pada saat itu, ada orang yang mencoba ujian tingkat kesulitan tinggi dan akhirnya tersingkir. Mungkinkah kali ini sama? Orang-orang ini berpikir. Namun, semua orang menemukan bahwa meskipun Gua Yuanji tingkat kesulitan yang lebih tinggi telah melenyapkan ribuan orang, yang mungkin merupakan sebagian besar dari jumlah total orang yang memasuki Gua Yuanji tingkat kesulitan yang lebih tinggi, mereka tidak melihat sosok Raja Dewa tingkat atas yang mereka khawatirkan di antara orang-orang yang tereliminasi. Raja Dewa tingkat atas Jiangli belum tereliminasi, yang berarti bahwa dia masih bertarung di Gua Yuanji tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Namun, tidak lama lagi waktu pertarungan 1 jam akan berakhir. Jika dia tidak keluar, dia juga akan dinilai sebagai pecundang. Sepertinya kali ini tingkat kesulitan yang lebih tinggi memang sangat sulit. Di tengah diskusi, gadis kecil Yinlinger telah berubah dari duduk menonton pertempuran menjadi berdiri. Mata indah Yinlinger tertuju pada tirai cahaya yang kosong. Dengan setiap menit yang berlalu, hatinya menegang. Saudara Yesen, tidak banyak waktu tersisa, tolong keluarlah dengan cepat. Gadis kecil itu berdoa dalam hati. Yesen menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak ingin melihat saudaranya Yesen, yang bahkan tidak bisa memasuki laut roh ekstrim. Tepat ketika masih ada setengah batang dupa waktu sebelum akhir dari semua waktu, tepat ketika Yinlinger begitu gugup sehingga dia bahkan menahan napasnya sepenuhnya, tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya melintas di pintu keluar tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Yinlinger tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyeka matanya lagi. Dia akhirnya memastikan bahwa sosok ini adalah sosok saudara Yesen yang sangat dikenalnya. Saudara Yesen telah keluar, dia keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan atas. Dia adalah orang pertama yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan atas.
Yinlinger melompat dengan gembira di area tontonan. Bukan hanya Yinlinger, pada saat ini, orang lain di area tontonan juga melihat Ye Shen yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan atas. Ini adalah orang pertama yang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan atas, dan dia adalah Raja Dewa tingkat atas yang paling mereka khawatirkan. Bagaimana mungkin ini tidak membuat semua orang bersemangat? Selama beberapa saat, seluruh area tontonan dipenuhi dengan diskusi dan kejutan. Di pintu keluar area seleksi kedua, orang-orang lain yang berhasil menerobos sedang menunggu di luar hingga waktu berakhir. Ketika mereka melihat Ye Shen berhasil menerobos pintu keluar tingkat kesulitan atas, para anggota suku asing yang menerobos pintu keluar tingkat kesulitan sedang itu semua membelalakkan mata mereka. Seseorang berhasil keluar dari pintu keluar tingkat kesulitan tinggi. Itu adalah Dewa Raja Tao tingkat atas Jiang Li. Ya Dewa, dia mengejutkan kita lagi. Seketika, sekelompok orang bergegas ke sisi Ye Shen dan bertanya kepadanya tentang situasi di Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi. Dan melalui pertanyaan-pertanyaan orang-orang ini, Ye Shen juga tahu bahwa dia adalah orang pertama yang berhasil keluar dari Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi. Ketika Ye Shen memberitahu orang-orang ini bahwa dia telah mengalami ujian pembunuhan 13 area di Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi, yang tidak hanya memiliki persaingan kekuatan tempur yang setara dengan batas kekuatan tempurnya, tetapi juga memiliki beberapa serangan tiba-tiba yang tidak terduga, mereka yang memilih Gua Yuanji tingkat kesulitan menengah dan berhasil keluar darinya menepuk dada mereka lagi dan berteriak bahwa mereka beruntung. Setelah Ye Shen keluar dari Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi, hampir semua orang yang keluar kemudian berhasil keluar dari pintu keluar Gua Yuanji tingkat kesulitan menengah, atau tereliminasi. Tidak sampai beberapa lusin napas sebelum akhir waktu seleksi 1 jam, 2 penguasa ras asing dan 3 dewa ras asing berhasil keluar dari Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi. Akhirnya, setelah 1 jam, semua yang tidak keluar tersapu oleh cahaya ilahi dan diteleportasi keluar, dan dihitung sebagai hasil eliminasi dari putaran kedua seleksi. Ketika orang-orang yang lolos dari putaran kedua seleksi berdiri bersama lagi, para penyeleksi menemukan bahwa lebih dari separuh orang tereliminasi di putaran ini. Hanya tersisa lebih dari 10.000 orang yang dapat terus berpartisipasi dalam seleksi. Di antara mereka, sebagian besar orang memilih Gua Yuanji tingkat kesulitan sedang dan berhasil menerobos, dan semuanya menerima skor sedang di babak kedua seleksi. Hanya ada 6 orang yang berhasil menerobos Gua Yuanji tingkat kesulitan tinggi. Hanya 6 orang ini yang memperoleh hasil unggul terbaik di babak kedua seleksi. Tiba-tiba, setelah babak kedua seleksi, skor mulai melebar. Pada saat ini, Lei Bo, penguasa bintang 6 yang bertanggung jawab atas seleksi, juga tersenyum dan mengangguk pada Ye Shen, lalu berkata kepada personel seleksi yang tersisa, "Baiklah, apapun hasilnya, babak kedua seleksi sudah berakhir. Setidaknya, kalian masih bisa melanjutkan. Yang lain sudah tereliminasi sekarang." Ketika Lei Bo mengatakan ini, sekelompok personel seleksi asing juga menghela nafas. Ya, apapun hasilnya, setidaknya mereka memiliki harapan untuk memasuki laut spiritual ekstrim. Namun, yang lain tidak memiliki kesempatan untuk memasuki laut spiritual ekstrim kali ini. Penguasa Lei Bo melambaikan tangannya untuk menghentikan diskusi semua orang. Dia melihat ke arah utara dunia seleksi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke lokasi seleksi untuk babak ketiga dan keempat. Lokasi seleksi untuk babak ketiga dan keempat semuanya berada di tempat yang sama, dan ada beberapa hubungan di antara keduanya. Ketika Ye Shen dan yang lainnya mengikuti Lord Lei Bo ke lokasi 2 putaran seleksi terakhir, Ye Shen akhirnya mengerti mengapa Lord Lei Bo mengatakan bahwa 2 putaran seleksi itu berada di tempat yang sama. Tempat untuk putaran seleksi ketiga dan keempat terletak di platform besar dengan radius ratusan ribu kaki di dunia seleksi. Disinilah personel seleksi yang tersisa akan melaksanakan 2 putaran seleksi terakhir. Yang mengejutkan Ye Shen adalah bahwa di tengah platform besar dengan radius ratusan ribu kaki ini, dia benar-benar melihat patung yang dikenalnya, patung besar setinggi 1000 kaki yang pernah dia lihat di Gua Yuanji sebelumnya. Saat itu, di Gua Yuanji, Ye Shen menemukan keterampilan khusus yang disebut seni ilahi pelindung badan Wookiee dari patung itu. Saat itu, Ye Shen tidak tahu untuk apa keterampilan itu, tetapi hanya mencatat rumus latihannya. Ye Shen tidak menyangka akan melihat patung ini lagi dalam 2 putaran seleksi terakhir. Terlebih lagi, Ye Shen menemukan bahwa kali ini,
tidak ada satu set keterampilan seni ilahi pelindung badan Wookiee di sekitar patung itu. Ketika Ye Sen terkejut melihat patung yang familiar ini, dua orang lainnya di lapangan juga terkejut. Kedua orang ini juga dua penguasa asing yang telah melihat patung itu di Gua Yuanji tingkat kesulitan atas dan mencatat seni ilahi pelindung badan Wookiee. Adapun yang lainnya, mereka tidak menemukan patung itu di babak kedua seleksi di awal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat patung ini. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang diwakili oleh platform besar dengan radius ratusan ribu kaki dan patung besar setinggi 1000 kaki yang berdiri di tengah ini. Tuan Leibi berbicara. Tuan Leibo membungkuk kepada patung itu terlebih dahulu, lalu berkata kepada Ye Sen dan yang lainnya, patung ini adalah sosok tak tertandingi yang membantu klan kita bertahun-tahun yang lalu, sosok yang lebih kuat daripada dewa-dewa, Tuan Yan. Dua putaran ujian berikutnya terkait dengan hal-hal yang ditinggalkan oleh Tuan Yan. Tuan Yan, sosok yang lebih kuat daripada dewa-dewa. Mendengar perkataan Lord Leibo, banyak sekali mata yang menatap patung itu, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas wujud asli patung itu. Namun, semua orang di lapangan menahan napas. Mereka tahu bahwa sosok yang lebih kuat dari Lord God jelas merupakan sosok yang tidak dapat mereka bayangkan. Pada saat ini, mata Ye Sen tiba-tiba mengecil. Dia melihat bahwa di bawah patung ini, ada kata Yan yang terukir. Lord Yan, kata Yan. Tepat ketika Ye Sen sepertinya memikirkan sesuatu, suara Xiao Jiu terdengar di benaknya, Ye Sen. Aku punya firasat bahwa Lord Yan yang membantu klan Jiling dan Lord Dian yang telah menanamkan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya kepadaku kemungkinan besar adalah orang yang sama. Aku tidak yakin ketika melihat patung itu di babak kedua seleksi, Gua Yuanjie, tetapi sekarang ketika aku melihat patung ini dan kata Yan di bawahnya, aku tiba-tiba punya firasat ini. Perkataan Xiao Jiu semakin mengejutkan Ye Sen. Sebelumnya, Ye Sen juga samar-samar mengira bahwa kata Yan mungkin berhubungan dengan Kaisar Yan yang pernah didengarnya, lagi pula, kata ini cukup samar. Sekarang perkataan Xiao Jiu membuatnya semakin yakin akan tebakannya ini. Kaisar Yan, Ye Sen dan Xiao Jiu sangat mengenal keberadaan ini. Ketika ia menghadapi bencana pembersihan besar istana bawah laut di dunia roh kecil, Ye Sen memperoleh metode 3 kilatan dan 3 pembunuhan Kaisar Yan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan, yang membantunya bertahan dari banyak krisis bencana pembersihan besar. Kemudian, Ye Sen juga memperoleh mata lautan dewa dari istana bawah laut, yang memungkinkannya pergi ke kerajaan Gunung Wanmu untuk berpartisipasi dalam penilaian pengadilan 9 dewa. Ngomong-ngomong, meskipun Ye Sen belum pernah bertemu dengan Kaisar Yan juga membantunya tumbuh secara tak kasat mata. Saat itu, Ye Sen pernah mendengar bahwa Kaisar Yan adalah eksistensi yang tak tertandingi yang melampaui benua bintang tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, kerajaan tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Ye Sen hanya tahu bahwa Kaisar Yan lebih kuat dari alam dewa dan merupakan eksistensi di luar alam dewa. Sekarang, Ye Sen telah mengetahui alam dewa-dewa di luar alam dewa, tetapi Ye Sen jelas dapat merasakan bahwa bahkan orang kuat alam dewa. Dewa tidak akan pernah bisa melakukannya di bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Sen tahu bahwa Kaisar Yan pasti lebih kuat dari orang kuat alam. Dewa-dewa, ini juga mirip dengan pemilik patung yang disebutkan oleh Dewa Leibo, Tuan Yan. Tuan Leibo menegaskan bahwa Tuan Yan adalah sosok yang lebih kuat dari dewa-dewa. Mungkinkah Tuan Yan ini benar-benar Tuan Kaisar Yan yang kudengar di awal? Ye Sen terkejut. Sebagai anggota klan binatang jiwa 9 burung roh yang ditinggalkan Kaisar Yan di istana bawah laut, Xiao Jiu seharusnya tahu lebih banyak tentang Kaisar Yan daripada Ye Sen. Namun, ketika Xiao Jiu lahir di istana bawah laut, Kaisar Yan telah meninggalkan istana bawah laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Xiao Jiu secara langsung diresapi dengan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya oleh Kaisar Yan karena klan 9 burung roh, dia belum pernah melihat wujud asli Kaisar Yan. Dengan kata lain, rasa samar keanggunan Kaisar Yan yang tertinggal dalam pengetahuan yang diresapi membuat Xiao Jiu merasa bahwa patung Kaisar Yan dari klan roh ekstrim mungkin berasal dari Kaisar Yan. Spekulasi Ye Sen dan Xiao Jiu membuat mereka memandang patung itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Jika mereka benar-benar menemukan keajaiban yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan di klan roh ekstrim, itu akan menjadi kejutan yang tak terduga. Sementara Ye Sen dan Xiao Jiu berbicara melalui transmisi suara,
Tuan Leibi di samping terus memperkenalkan patung Kaisar Yan dalam wujud aslinya. Bertahun-tahun yang lalu, klan Jilingku tinggal di Laut Jiling dan hidup damai selama bertahun-tahun. Namun kemudian, sebuah krisis besar hampir menghancurkan seluruh klan Jiling kami. Ketika Lord Lei Biao mengatakan ini, wajahnya menjadi sangat serius. Ketika para prajurit asing mendengar apa yang dikatakan Lord Lei Biao, mereka semua menghirup udara dingin. Sebuah krisis besar yang hampir menghancurkan seluruh klan Jiling. Krisis apa? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu di Kerajaan Roh Sejati. Klan Jiling adalah salah satu dari 5 klan besar Kerajaan Roh Sejatiku. Krisis macam apa yang dapat menghancurkan klan sebesar itu? Semua anggota suku asing terkejut. Krisis besar itu karena seekor binatang buas yang mengerikan muncul di Laut Jiling pada saat itu. Lord Lei Biao berkata dengan suara gemetar. Binatang buas aneh ini disebut binatang pencemar iblis. Binatang pengotor iblis ini tidak hanya bereproduksi dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi kekuatannya juga meningkat dengan kecepatan yang lebih mencengangkan lagi. Yang paling mengerikan adalah mereka akan melahirkan sejenis binatang pengotor iblis yang tampaknya tidak berasal dari alam semesta ini. Begitu seorang prajurit terkontaminasi oleh binatang pengotor iblis ini, bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi, kekuatan ilahinya akan terkikis. Dan setelah kekuatan ilahi terkikis, itu bahkan akan memengaruhi alam prajurit itu sendiri. Dalam kasus ringan, alam akan diturunkan, dan dalam kasus berat, kekuatan ilahi prajurit dapat sepenuhnya tercemar, menyebabkan kekuatan ilahi prajurit itu benar-benar hilang dan langsung terbunuh. Dan setelah binatang pengotor iblis itu mencemari kekuatan ilahi prajurit itu, mereka akan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri dan terus mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Pada awalnya, binatang-binatang pengotor iblis tiba-tiba muncul di Laut Roh Ekstrim dan bersembunyi pada awalnya. Ketika jumlah mereka meningkat dan banyak binatang-binatang pengotor iblis dari alam penguasa tertinggi bintang 9 muncul, klan Roh Ekstrim kita secara bertahap tidak dapat melawan mereka. Ditambah dengan serangan dan metode persembunyian binatang-binatang pengotor iblis yang sangat aneh, klan Roh Ekstrim segera jatuh sepenuhnya ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika kita membiarkan binatang-binatang iblis itu berkembang, mereka bahkan dapat menghancurkan seluruh klan Roh Ekstrim kita, dan bahkan terus menyebar ke seluruh Kerajaan Roh Sejati. Tepat ketika klan Roh Ekstrim kita tidak dapat lagi melawan dan hendak meminta bantuan dari klan-klan atas lainnya, Tuan Yan muncul. Tuan Yan mengambil tindakan langsung dan sepenuhnya memusnahkan semua binatang-binatang iblis di Laut Roh Ekstrim, dan baru saat itulah dia membantu klan Roh Ekstrim kita lolos dari krisis besar. Namun, meskipun kumpulan binatang iblis itu sudah mati, Tuan Yan juga memberitahu kita bahwa binatang iblis adalah sejenis aura yang bukan milik alam semesta ini, dan dibentuk oleh aura yang lolos dari binatang yang lebih menakutkan. Binatang yang lebih menakutkan itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis. Bahkan di lautan alam semesta, itu adalah sesuatu yang membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta gemetar ketakutan. Bahkan Tuan Yan tidak dapat sepenuhnya membasmi binatang yang lebih menakutkan itu. Karena itu, binatang yang lebih menakutkan itu mungkin masih memancarkan aura dan membentuk binatang iblis, jadi ancaman bagi klan Roh Ekstrim belum hilang. Sebelum pergi, Tuan Yan secara khusus membuka 18 daratan di Laut Jiling untuk menyerap aura yang menakutkan itu, sehingga binatang iblis yang dihasilkannya dapat muncul di 18 daratan tersebut, dan Tuan Yan mengingatkan kita bahwa kita harus selalu memperhatikan pembentukan binatang iblis dan terus-menerus membunuh binatang iblis di 18 daratan ini untuk mencegah mereka berkembang biak dalam jumlah besar. Karena alasan ini, Tuan Yan secara khusus meninggalkan teknik yang disebut sihir pelindung badan tak bernoda untuk klan kita. Teknik ini sangat berguna dalam melawan kekuatan iblis dari binatang iblis. Selama periode ini, kami, klan Jiling, juga menemukan bahwa pergerakan binatang iblis di 18 daratan mulai sedikit salah, dan ada tanda-tanda bahwa jumlah mereka telah meningkat drastis. Oleh karena itu, kali ini, putaran ketiga dan keempat pemilihan Anda juga terkait dengan binatang iblis dan sihir pelindung badan tak bernoda yang ditinggalkan oleh Tuan Yan. Pada babak ketiga, semua orang akan duduk bersila di bawah patung Dewa Yan dalam wujud aslinya dan menerima infus cahaya suci dari seni ilahi pelindung badan tak bernoda. Infus cahaya suci ini adalah metode yang khusus ditinggalkan oleh Dewa Yan. Semakin dekat seseorang dengan seni ilahi pelindung badan tak bernoda,
semakin banyak infus cahaya suci yang dapat diterima seseorang dari seni ilahi pelindung badan tak bernoda, dan semakin kuat hasil dari mempraktikkan seni ilahi pelindung badan tak bernoda. Hasil seleksi babak ketiga akan ditentukan berdasarkan tingkat infus cahaya suci yang diterima setiap orang. Pada babak seleksi keempat, kalian akan langsung diteleportasi ke 18 wilayah binatang iblis dan mulai membunuh binatang iblis. Semakin banyak binatang iblis yang kalian bunuh dalam waktu yang ditentukan, semakin baik skor kalian. Pada akhirnya, level seleksi akhir kalian akan ditentukan berdasarkan hasil kalian di 4 babak. Aku ingin memberitahu kalian bahwa setelah kalian memasuki Laut Spiritual Ekstrim, sebagian besar tugas yang kalian bantu klan Spiritual Ekstrim terkait dengan membunuh binatang iblis. Jadi, kalian harus bekerja keras untuk melatih keterampilan sihir perlindungan badan tanpa noda ini dan mencoba untuk menerima cahaya ilahi sebanyak mungkin di babak ketiga. Kata-kata Lord Leibo membuat banyak personel seleksi membuka mulut lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang keberadaan binatang iblis. Binatang buas mengerikan yang dapat mencemari dan merusak kekuatan ilahi, dan ada hal seperti itu di Laut Spiritual Ekstrim. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan semua orang? Yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah bahwa binatang iblis itu sudah sangat mengerikan, dan binatang ini sebenarnya terbentuk dari napas yang dipancarkan oleh binatang yang bahkan lebih mengerikan. Apa sebenarnya binatang yang lebih mengerikan itu? Memikirkan apa yang dikatakan Lord Leibo, binatang yang lebih menakutkan, bahkan di lautan semesta, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta merasa takut, dan banyak personel seleksi merasa mati rasa di sekujur badan. Mereka dapat membayangkan bahwa jika mereka melihat binatang yang lebih menakutkan itu, mereka mungkin dapat melahap hidup mereka dalam satu napas. Sepertinya alam semesta ini tidak begitu damai. Bahkan lautan semesta tidak begitu damai. Ada bahaya yang tersembunyi di alam yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena keberadaan Lord Yan yang membantu melawan bahaya itu, saya khawatir banyak kerajaan dewa akan hancur. Dapat dibayangkan bahwa ada banyak bahaya yang tidak kita ketahui, yang telah ditentang oleh orang-orang besar yang lebih kuat. Karena merekalah kita dapat berlatih di kerajaan dewa dengan ketenangan pikiran. Suku-suku asing di lapangan semuanya ketakutan oleh rumor tentang binatang iblis, dan bahkan lebih takut lagi oleh binatang-binatang yang lebih mengerikan yang disebutkan oleh Lord Leibo yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis. Mereka memikirkan tokoh-tokoh besar yang melindungi mereka dan alam semesta. Ye Shen, yang mendengar rumor tentang binatang iblis, tentu saja juga memikirkan tokoh-tokoh besar yang membantu alam semesta melawan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ye Shen mendesah dalam hatinya. Dahulu kala, ketika Ye Shen masih menjadi prajurit terlemah di alam Ki sejati, dia masih bekerja keras untuk tidak lagi disebut 3 orang bodoh dari Sekte King Yun dan untuk mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri. Setelah menerobos ke alam laut spiritual, dia mengetahui tentang pengalaman hidup Jiang Yao dan telah memikul beban membantu Jiang Yao untuk membalas dendam dan membantu klan Shen Huang untuk membalas dendam. Kemudian, dia tumbuh selangkah demi selangkah dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Menerobos ke alam Suandan, menerobos ke alam Tiansheng, menjadi dewa sejati, menjadi raja dewa. Ye Shen tidak hanya membantu Qianji Tiansheng memenuhi keinginannya dan menangkap leluhur Tuoshan yang menyakiti Lianyu Tiansheng, tetapi juga membantu Jiang Yao untuk menyelesaikan 2 patriark dari 2 musuh klan Shen Huang, klan Zuyan dan klan Feiling di istana bawah laut dunia spiritual kecil. Setelah datang ke kerajaan dewa, dia membantu keluarga Zhou, keluarga Raja Dewa Bingfeng, untuk tumbuh dan berkembang lagi, dan membantu Lin San, yang dipenjara di Gunung Tianshan, untuk menyelamatkan saudara perempuannya Lin Feier. Hingga saat ini, Ye Shen tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga membantu banyak orang yang membutuhkan yang dia temui. Ye Shen tahu bahwa jika kerajaan Dewa Gunung Wanmu dalam bahaya, jika alam semesta ini dalam bahaya, jika dia dapat membantu, dia juga akan membantu tanpa ragu-ragu, seperti dia membantu keluarganya sendiri, klan Purba Jiang Yao, dan yang lainnya sebelumnya. Memang seperti yang dikatakan Lord Leibo, alam semesta ini masih menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang hebat yang membantu kita melawan bahaya, jadi kita bisa berlatih dan tumbuh dengan tenang. Ketika kita menjadi lebih kuat, kita harus selalu menanggung beban ini dan melindungi generasi muda. Semakin Ye Shen memikirkannya, semakin cerah matanya.
Dia tidak takut dengan bahaya binatang iblis dan binatang buas yang lebih menakutkan yang baru saja dia kenal. Bahaya-bahaya ini, sebaliknya, membangkitkan motivasi kuat Ye Zhen. Dia ingin menjadi cukup kuat untuk membantu sukunya sendiri dan melindungi sukunya sendiri. Meskipun aku tidak sekuat Tuan Yan atau Tuan Kaisar Yan sekarang, aku bisa melakukan apa yang aku bisa. Ye Zhen, dengan mata berbinar, menatap langsung ke patung Tuan Yan lagi. Sekarang, 2 putaran ujian berikutnya adalah kesempatan untuk tumbuh dan berjuang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima sebanyak mungkin cahaya ilahi dari seni ilahi pelindung badan abadi, dan mempraktikkan seni ilahi pelindung badan abadi sedalam mungkin. Kemudian, di ronde keempat, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang iblis. Demi hasil seleksiku sendiri, dan untuk membantu klan spiritual ekstrim melenyapkan lebih banyak binatang iblis, dan untuk memberiku cara tambahan untuk menghadapi binatang iblis di masa depan. Ye Zhen tidak akan menganggap binatang iblis hanya sebagai masalah klan spiritual ekstrim. Makhluk jahat besar semacam ini mungkin muncul di kerajaan ilahi lainnya, dan mungkin muncul di kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Tentu saja, akan lebih baik untuk dapat berlatih menghadapi makhluk jahat besar semacam ini yang dapat membahayakan semua kerajaan ilahi. Ye Zhen melihat patung itu, dan tidak dapat menahan keinginan untuk memulai latihan ronde ketiga. Pada saat ini, personel asing lainnya juga secara bertahap melihat patung Tuan Yan, dan membangkitkan ide untuk mencoba mendapatkan infus cahaya ilahi. Melihat ini, Tuan Leibo yang terhormat di samping akhirnya mulai berbicara tentang putaran ketiga seleksi secara rinci. Di putaran ketiga, Anda akan menerima infus cahaya ilahi dari seni ilahi pelindung badan tak bernoda yang ditinggalkan oleh Tuan Yan selama total 1 jam. Dalam 1 jam, Anda akan menerima sebanyak mungkin lapisan infus cahaya ilahi. Hasil seleksi akan dinilai sesuai dengan hasil yang diterima. Jika Anda menerima 3 atau kurang lapisan infus cahaya ilahi, Anda akan tereliminasi dan akan langsung tereliminasi di putaran ketiga seleksi. Jika Anda menerima 3 hingga 6 lapisan infus cahaya ilahi, Anda akan dianggap sebagai hasil tingkat rendah. Jika Anda menerima 7 hingga 9 lapisan infus cahaya ilahi, Anda akan dianggap sebagai hasil tingkat menengah. Jika Anda menerima 10 hingga 12 lapisan infus cahaya ilahi, Anda akan dianggap sebagai hasil tingkat atas terbaik. Setelah menerima 10 hingga 12 lapisan cahaya ilahi, seni ilahi pelindung badan tak bernoda akan langsung tampak berwarna perak. Cahaya ilahi yang sesuai dengan seni ilahi pelindung badan tak bernoda berwarna perak ini cukup bagi Anda untuk menahan polusi sihir dari binatang pencemar iblis tingkat yang terhormat. Tentu saja, di atas tingkat Tuan, bahkan ada cahaya ilahi emas yang lebih kuat yang melampaui tingkat Tuan. Dikabarkan bahwa cahaya ilahi yang mencapai tingkat itu tidak hanya dapat sepenuhnya memblokir kerusakan yang disebabkan oleh binatang iblis, tetapi bahkan dapat menahan beberapa kerusakan dari binatang alien yang lebih mengerikan di belakang binatang iblis. Namun, kalian tidak perlu terlalu memikirkan tentang infus cahaya ilahi emas semacam ini. Bahkan para penguasa klan Jilingku tidak dapat menerima infus cahaya ilahi tingkat ini. Itu sudah termasuk dalam level tertinggi dari seni ilahi pelindung badan tak bernoda. Itu disediakan oleh penguasa yang khusus untuk binatang buas asing yang lebih menakutkan, bukan hanya binatang iblis. Baiklah, sekarang, semua orang duduk bersila di atas panggung batu, dengarkan mantraku, dan mulailah bersiap untuk menerima infus cahaya ilahi. Ketika penguasa Lei Bei selesai berbicara, wosh, wosh, wosh. Lebih dari 10.000 personel asing yang telah melewati cermin roh dan gua Yuanji dan datang ke babak ketiga di lapangan, banyak dari mereka berebut untuk terbang ke panggung batu yang paling dekat dengan patung itu. Orang-orang ini dapat membayangkan bahwa semakin dekat mereka dengan patung itu, semakin besar kemungkinan untuk menerima infus cahaya ilahi. Namun, ruang di bawah patung itu terbatas. Hanya beberapa orang yang bergerak cepat yang terjepit di bagian bawah patung, dan orang-orang lainnya hanya bisa bergerak sedikit lebih jauh. Ketika kerumunan mulai berebut tempat, Ye Zhen tidak ikut berebut. Dia duduk bersila di tempat dia awalnya berdiri. Ye Zhen punya beberapa pemikiran dalam benaknya. Bagi orang setingkat Tuan Yan, jika dia benar-benar ingin memasukkan cahaya ilahi, mustahil untuk mengatakan bahwa hanya dengan berada paling dekat dengan cahaya ilahi akan mendapatkan lebih banyak infus cahaya ilahi. Bahkan jika ada beberapa kemungkinan, itu sangat tidak mungkin. Yang lebih penting,
Itu masih tergantung pada tingkat kecocokan dengan seni ilahi pelindung badan abadi dan pemahaman Anda sendiri tentang seni tersebut. Daripada memperebutkannya, lebih baik menang dengan kekuatan Anda sendiri yang sebenarnya. Wow, ada juga orang-orang di kerumunan yang memiliki kepercayaan diri seperti Ye Sen, dan mereka semua duduk di dekatnya. Segera setelah itu, mereka yang memperebutkan wilayah juga duduk bersila. Lebih dari 10.000 prajurit duduk bersila di berbagai tempat di panggung batu dengan radius ratusan ribu kaki. Ketika semua orang duduk, mantra Dewa Lei Biao terdengar oleh semua orang. Mantra-mantra ini adalah mantra untuk mendorong masuknya cahaya ilahi. Ye Sen dan orang-orang asing semuanya mulai melafalkan mantra-mantra bersama Dewa Lei Biao. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dengan suara rendah di atas panggung batu. Setelah puluhan napas, formula induksi selesai, dan patung yang awalnya tenang tiba-tiba bersinar dengan lebih dari 10.000 cahaya ilahi. Cahaya ilahi langsung menyelimuti semua orang yang duduk di panggung batu. Kemudian, semua orang merasakan cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan mengalir masuk dan bergegas ke arah mereka. Tentu saja, meskipun setiap orang dapat merasakan infus cahaya ilahi, kekuatan infus cahaya ilahi bervariasi dari orang ke orang. Tidak butuh waktu lama untuk melihat perbedaannya. Tepat setelah puluhan napas, 3 orang melayang beberapa kaki tingginya di udara dari posisi duduk mereka. 2 dari 3 orang ini adalah penguasa asing. Salah satu dari mereka melayang setinggi 2 kaki, dan yang lainnya melayang setinggi 3 kaki. Orang ketiga adalah Ye Sen, dan ketinggian melayang Ye Sen mencapai lebih dari 6 kaki. Jika seseorang dapat melihat kesamaan antara Ye Sen dan 2 orang lainnya, mereka pasti akan menemukan bahwa mereka bertiga telah menerima formula kultivasi seni ilahi pelindung badan abadi di babak kedua seleksi Gua Yuanji, dan telah melihat patung dewa di babak kedua. Jelas, kesempatan untuk melihat patung dewa di babak kedua memungkinkan mereka untuk selangkah lebih maju dari yang lain di babak ketiga menerima infus cahaya ilahi. Tentu saja, mereka bertiga unggul, tetapi Ye Sen adalah orang yang paling memimpin. Jelas, dalam kondisi telah melihat patung dewa, Ye Sen bahkan lebih baik daripada 2 master dalam kemampuan menerima infus cahaya ilahi. Pada saat ini, Ye Sen, yang melayang hingga ketinggian lebih dari 6 kaki, telah menerima 3 lapis infus cahaya ilahi. 3 lapis infus cahaya ilahi ini secara langsung memancarkan 3 lapis hantu cahaya ilahi di badannya. 2 master lainnya masih memiliki 2 lapis hantu cahaya ilahi di badan mereka. Adapun sisanya yang masih duduk bersila di tanah dan belum melayang, mereka hanya menerima 1 lapisan infus cahaya ilahi. Tentu saja, sekarang hanyalah awal dari situasi selama puluhan napas. Seiring berjalannya waktu, situasi di lapangan berangsur-angsur mulai berubah. Beberapa orang secara bertahap melayang dari tanah, dan jumlah lapisan cahaya ilahi yang mereka terima telah meningkat. Setelah secangkir teh, 3 orang bahkan melampaui 2 master terkemuka. Namun, ketiga orang ini tidak melampaui Ye Sen, yang merupakan pemimpinnya. Pada saat ini, Ye Sen telah melayang ke ketinggian lebih dari 15 kaki, dan cahaya ilahi yang telah diinfuskannya ke badannya telah mencapai 6 lapisan. 3 lapisan lebih banyak dari orang kedua. Waktu berlalu. Ketika waktu menerima infus cahaya ilahi selama 1 jam menjadi setengah, mencapai setengah jam. Ye Sen telah melayang ke ketinggian 100 kaki, dan cahaya ilahi yang diinfuskan ke badannya telah mencapai 10 lapisan cahaya ilahi, berubah menjadi perak ajaib. Menurut apa yang dikatakan Lord Lei Bi, hasil ini telah mencapai hasil teratas dari putaran ketiga seleksi untuk infus cahaya ilahi. Pada saat ini, melihat tempat kedua baru saja melayang ke ketinggian lebih dari 40 kaki, dan baru saja menerima 6 lapisan cahaya ilahi, yang masih dalam kisaran yang lebih rendah, jauh di belakang Ye Sen. Ye Sen, secara langsung melampaui tinggi semua orang dengan 1 atau bahkan beberapa kali. Pada saat ini, Lord Lei Bo, yang berdiri di samping dan memperhatikan gerakan semua orang, terkejut melihat bahwa Ye Sen telah menerima cahaya ilahi tingkat ke-10 setelah setengah jam. 10 tingkat cahaya ilahi. Bagaimana dia mencapai cahaya ilahi tingkat ke-10 begitu cepat? Bahkan jika itu adalah orang kuat dari klan Jiling saya yang memiliki kompatibilitas besar dengan cahaya ilahi pelindung badan tanpa noda, akan membutuhkan lebih dari setengah jam atau bahkan 1 jam untuk mencapai tingkat ke-10 infus cahaya ilahi. Lagi pula,
Penyuntikan cahaya suci dari tingkat ke-10 hingga tingkat ke-12 sudah sesuai dengan ketahanan tingkat penguasa terhadap pencemaran iblis. Di klan Jiling kita, banyak penguasa tidak dapat mencapai ketahanan semacam ini terhadap pencemaran iblis. Penguasa Lei Bo terkejut, menerima infus cahaya ilahi, baik bagi suku Jiling maupun orang luar, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Hasil terbaik dari seluruh suku Jiling dalam menerima infus cahaya ilahi hanya 10 lapis cahaya ilahi pelindung badan dalam 1 jam, dan mereka tidak dapat menerimanya lagi. Pada akhirnya, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk terus berlatih teknik ilahi pelindung badan yang tak bernoda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melawan polusi iblis. Tidak seorang pun pernah mampu mencapai lapisan ke-11 atau lebih dari infus cahaya ilahi dalam 1 jam. Pada awalnya, Tuan Yan meninggalkan patung ini dan formula infus cahaya ilahi untuk membantu suku Jiling dan mereka yang datang ke suku Jiling meningkatkan kemampuan mereka dalam melawan binatang polusi iblis pada satu waktu. Tentu saja, bantuan semacam ini hanya dapat membantu selama 1 jam, yang merupakan waktu maksimal yang dapat ditanggung penerima. Jika lebih lama, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada penerima. Tentu saja, Tuan Yan tidak akan memaksakan masalah tersebut. Jika dia ingin lebih meningkatkan level seni ilahi pelindung badan abadi dan kemampuan untuk melawan binatang iblis, dia hanya bisa mengandalkan latihannya sendiri. Karena aturan ini, ketika dia menemukan bahwa Ye Shen di depannya telah menerima infus cahaya ilahi tingkat ke-10 hanya dalam waktu setengah jam, tentu saja, Lei Yu sangat terkejut. Dan yang lebih mengejutkan Lei Yu adalah yang belum terjadi. Menurut aturan yang Lei Yu ketahui, semakin jauh Anda mundur, semakin lambat kecepatan menerima infus cahaya ilahi seni ilahi pelindung badan abadi, dan bahkan sangat sulit untuk meningkatkan level cahaya ilahi pelindung badan dalam setengah jam berikutnya. Hasil umum harus dicapai dalam setengah jam pertama. Namun, Lei Yu menemukan bahwa setelah setengah jam, semua orang melambat, tetapi kecepatan Ye Shen dalam menerima infus cahaya ilahi tidak melambat sama sekali. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, Ye Shen terangkat oleh cahaya ilahi dan melayang setinggi puluhan kaki, mencapai ketinggian hampir 200 kaki, dan cahaya ilahi pelindung badan pada Ye Shen telah mencapai level ke-11. Level ke-11. Hasil Ye Shen saat ini telah mencapai level yang belum pernah dicapai oleh banyak anggota klan Jiling setelah menerima infus cahaya ilahi. Melihat ke bawah saat ini, hasil tempat kedua masih merupakan level ke-6 cahaya ilahi, dan bahkan belum menyentuh level tengah, apalagi level atas. Adapun yang lainnya, bahkan ada banyak orang yang masih dalam kisaran level cahaya ilahi luar. Wow, ketika situasi ini terjadi, semua anggota klan Jiling yang sedang menonton pemilihan Jiling Wudi di area tontonan luar berdiri karena terkejut. Anggota klan Jiling ini, yang tinggal di klan Jiling, semuanya telah menerima infus cahaya ilahi. Mereka sangat akrab dengan hasil infus cahaya ilahi. Orang luar lainnya mungkin keluar dari permainan atau memiliki skor rendah dalam 1 jam, atau paling banter, mereka bisa mendapatkan skor tengah. Hasil seperti itu dapat diterima oleh klan Jiling. Lagi pula, di antara banyak orang klan Jiling, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sejumlah kecil orang yang dapat memperoleh skor tertinggi dalam infus cahaya ilahi, dan kebanyakan dari mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk terus berlatih dan meningkatkan seni ilahi pelindung badan abadi di masa mendatang. Pada putaran seleksi kedua, 3 skor tertinggi dihasilkan. Infus cahaya ilahi ini dilakukan pada putaran seleksi ketiga. Dapat dibayangkan bahwa akan ada satu orang yang bahkan tidak memiliki hasil tingkat atas. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa kali ini, akan ada satu orang yang mencapai hasil tingkat atas dengan begitu cepat. Dan sekarang, satu-satunya orang yang mencapai hasil tingkat atas ini telah mencapai ketinggian yang tidak dicapai oleh anggota klan Jiling lainnya, tingkat ke-11 infus cahaya ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh klan Jiling. Itu dia, itu adalah Raja Dewa Jiangli. Dia benar-benar tak terbayangkan. Dia mengalahkan 3 anggota klan Jilingku dan mencapai kekuatan tempur Lord Realm dengan God King Realm. Itu sudah sangat luar biasa. Dia juga mencapai hasil tingkat atas di babak kedua seleksi Gua Yuan Jie dan menjadi orang pertama yang berhasil keluar dari pintu keluar Gua Yuan Jie tingkat atas. Sekarang, setelah menerima infus cahaya ilahi, dia masih dapat menciptakan keajaiban dan melampaui semua anggota klan Jilingku, mencapai puncak cahaya ilahi tingkat ke-11.
Bagaimana ini mungkin? Anggota klan Jiling yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan terkejut. Di antara mereka, bahkan Yinlinger, yang sangat yakin dengan Ye Sen, berdiri dengan terkejut. Bagaimanapun, mengatakan bahwa seseorang telah melampaui pencapaian infus cahaya ilahi dari suatu suku dari waktu yang sangat lama hingga saat ini benar-benar mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan orang-orang Jiling ini adalah yang belum datang. Swiss. Tidak lama kemudian, Ye Sen, yang telah mencapai tingkat ke-11 dari infus cahaya ilahi dan mencapai ketinggian hampir 200 kaki, terus meningkat dan menembus hingga ketinggian 400 kaki. Infus cahaya ilahi di badannya bahkan mencapai batas tingkat master terhormat, tingkat ke-12 dari infus cahaya ilahi. Ini telah menyebabkan hati Tuan Leibi di lapangan dan orang-orang Jiling di luar lapangan membangkitkan gelombang kejutan yang besar. 12 tingkat infus cahaya ilahi. Ini sudah menjadi tingkat cahaya ilahi terkuat di antara semua orang Jiling. Bahkan beberapa tuan yang telah mempraktikkan sihir perlindungan badan tanpa noda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat mencapai tingkat ini. Semua orang Jiling tidak dapat membayangkan bahwa satu infus dapat mencapai tingkat ini. Pada saat ini, Yinlinger, Tuan Leibo, dan anggota suku Jiling memandang Ye Sen, bahkan dengan dugaan yang luar biasa, mungkinkah dia dapat terus meningkat? Tidak, dia bisa menerobos ke level infus cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda yang melampaui level penguasa, kan? Meskipun cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda hanya untuk binatang iblis dan binatang buas yang lebih menakutkan di belakangnya, dan tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi untuk meningkatkan cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda ke melampaui level penguasa juga tidak terbayangkan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Ye Sen yang sedang duduk bersila di kehampaan. Mereka menyaksikan Ye Sen terus melayang ke atas, terus menerima infus cahaya ilahi, dan terus bergerak menuju level infus cahaya ilahi yang tak terbayangkan. Semua orang menahan napas. Saat ini, beberapa orang lainnya di bawah telah memasuki level ke-7 infus cahaya ilahi dan mencapai skor sedang. Sisanya semuanya lebih rendah atau keluar dari permainan. Bahkan kecepatan menerima infus cahaya ilahi bagi kebanyakan orang telah melambat ke titik di mana itu hampir tidak dapat ditingkatkan. Semua orang ini telah sepenuhnya ditinggalkan oleh Ye Sen. Anggota suku Jiling juga tidak memperhatikan yang lain sama sekali. Mereka semua menatap Ye Sen. Mereka menatap Ye Sen, yang kecepatannya tidak melambat dan masih melayang ke atas. Pada kecepatan ini, mereka bahkan punya firasat bahwa mungkin mereka benar-benar akan melihat kelahiran level infus cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda tingkat master superior. Meskipun semua anggota suku Jiling telah mendengar bahwa level itu adalah level tertinggi dari kekuatan ilahi pelindung badan tak bernoda, cahaya ilahi pelindung badan akan sepenuhnya berubah menjadi cahaya ilahi infus emas, yang dapat sepenuhnya menutupi kerusakan yang disebabkan oleh binatang iblis, dan bahkan menahan sebagian kerusakan dari binatang yang lebih menakutkan di belakang binatang iblis, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kita benar-benar akan menyaksikan keajaiban? Semua anggota klan Jiling berpikir dengan ngeri. Dan firasat mereka benar. Seiring berjalannya waktu, akhir dari waktu infus 1 jam semakin dekat, dan jarak melayang Ye Sen semakin tinggi dan tinggi. Infus cahaya ilahi pada badan Ye Sen telah meningkat. Meskipun warna cahaya ilahi tidak berubah, jelas bahwa infus cahaya ilahi telah mulai berubah secara kualitatif. Dan ketika masih ada beberapa menit sebelum akhir waktu infus 1 jam, sesuatu yang membuat semua anggota klan Jiling pusing terjadi. Ledakan. Dalam kilatan cahaya ilahi yang tiba-tiba, mereka melihat bahwa Ye Sen langsung diangkat ke ketinggian lebih dari 900 kaki oleh infus cahaya ilahi, tepat di depan mata patung itu. Pada saat ini, wajah patung itu, yang penampilannya tidak jelas, tiba-tiba bersinar dengan 2 cahaya ilahi lagi dari mata, menyinari Ye Sen. Dan kedua cahaya ilahi ini melonjak tanpa henti, seolah-olah melonjak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ye Sen telah mengumpulkan cahaya ilahi yang sangat dalam, dan akhirnya mengalami transformasi, dari perak menjadi emas yang lebih ajaib. Seni ilahi pelindung badan abadi emas diresapi dengan cahaya ilahi. Ini jelas berarti bahwa Ye Sen telah memasuki melampaui level tuan dari perlawanan polusi iblis. Kemampuan ini tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya,
tetapi dapat membantunya menahan polusi-polusi iblis dari semua binatang polusi iblis, dan bahkan membantunya menahan kerusakan dari binatang yang lebih mengerikan daripada binatang polusi iblis dan dapat berubah menjadi binatang polusi iblis dengan memancarkan napas mereka. Pada saat ini, semua anggota suku Jiling di area tontonan di luar melihat situasi ini dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bahkan Tuan Leibi, yang bertanggung jawab atas pemilihan di area pemilihan ketiga, berteriak. Suara ini bahkan membangunkan para penyeleksi lainnya yang duduk bersila di bawah dan telah berhenti bangkit dari keadaan aneh menerima infus cahaya ilahi. Ketika para penyeleksi ini melihat posisi mereka dan cahaya ilahi yang mereka terima, wajah mereka berubah drastis, dengan beberapa terkejut dan beberapa senang. Dan ketika mereka mengikuti pandangan Lord Leibo dan melihat Ye Sen, yang tingginya tak terhitung banyaknya dari mereka dan telah mencapai ketinggian kepala patung, dan cahaya ilahi keemasan pada Ye Sen, orang-orang asing ini juga berteriak tak percaya. Cahaya ilahi keemasan. Bukankah Lord Leibo mengatakan bahwa ini adalah cahaya ilahi yang melampaui level Lord dan mustahil untuk dicapai? Seluruh tempat pemilihan terguncang di dalam dan luar. Tetapi yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa Ye Sen, yang telah mencapai hasil yang luar biasa saat ini, juga terguncang di dalam hatinya dan ingin berteriak karena terkejut. Tetapi saat ini, Ye Sen berada dalam kondisi aneh menerima cahaya ilahi, dan tidak dapat berteriak sama sekali. Ketika Ye Sen mencapai level ke-11 dari infus cahaya ilahi, Ye Sen tidak memiliki kelainan, tetapi kemudian, Ye Sen menemukan bahwa jimat aneh di badannya yang membawanya dari tanah terlarang purba ke tanah terlarang sahai benar-benar muncul lagi di tanah patung ini setelah muncul di cermin cahaya. Dan kemunculan jimat aneh inilah yang membuat Ye Sen terus menyerap dan memasukkan cahaya ilahi dengan gila-gilaan, dan level cahaya ilahi terus menerobos. Kalau tidak, Ye Sen sendiri, meskipun hasil infus cahaya ilahi level ke-11 masih melampaui semua orang dari klan roh ekstrim, tetapi dia pasti tidak akan mencapai level melampaui tuan dari infus cahaya ilahi. Ye Sen terkejut, dan dia tidak tahu apa jimat aneh itu tiba-tiba muncul, menyerap dan memasukkan cahaya ilahi, dan meningkatkan level cahaya ilahi dari seni ilahi pelindung badan abadi miliknya. Tetapi yang tidak diketahui Ye Sen adalah bahwa saat ini, di sebuah gua aneh di tanah terlarang sahai, di ruang khusus di dunia bawah laut dalam, ada sosok ajaib yang mengenakan jubah api, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Sosok berjubah api itu bergumam, pria yang dibawa ke tanah terlarang sahai dengan metode cadangan yang kutinggalkan di 18 kuil purba tanah terlarang purba surga benar-benar pergi ke klan roh ekstrim dan menemui patung yang kutinggalkan dan memperoleh cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda. Aku juga mengatakan bahwa aku akan menungguku untuk membuat beberapa persiapan lagi sebelum memanggil pria itu ke sini untuk membantuku keluar dari masalah. Tanpa diduga, dia mendapatkan metode lain dariku secara kebetulan. Dalam hal ini, dia datang ke sini dengan lancar, dan bahayanya tidak terlalu besar. Namun, meskipun bahayanya tidak besar, tetap saja ada bahaya. Orang ini tidak sengaja terlibat olehku, jadi aku masih harus melindunginya terlebih dahulu. Aku akan membuat beberapa persiapan lagi dan kemudian memanggilnya. Dengan cahaya ilahi pelindung badan tak bernoda, waktu persiapanku dapat dikurangi banyak. Orang ini bersembunyi jauh di dalam gua aneh tanah terlarang sahai. Dari apa yang dia katakan, dia sebenarnya terkait erat dengan teleportasi Ye Sen dari tanah terlarang purba ke tanah terlarang sahai, dan terkait erat dengan pencurahan cahaya ilahi ke dalam patung itu. Jika orang tua dari klan Jiling melihat orang ini, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Orang ini adalah orang yang membantu klan Jiling untuk menghancurkan binatang iblis dan menyelamatkan klan Jiling, dan meninggalkan klan Jiling dengan Tuan Yan yang memiliki seni ilahi pelindung badan abadi yang diresapi dengan cahaya ilahi. Tuan Yan, yang sudah lama tidak muncul, sebenarnya bersembunyi di gua misterius tanah terlarang sahai, dan dari apa yang dia katakan, seorang pria besar seperti dia terperangkap di gua aneh itu. Tentu saja, Ye Sen tidak tahu apa yang terjadi di tanah terlarang sahai, dan klan Jiling juga tidak tahu. Ye Sen masih terkejut dengan fenomena aneh dari infus cahaya ilahi yang tak berujung ke dalam badannya saat ini. Para anggota klan Jiling di dunia seleksi juga masih terkejut atas rekor infus cahaya ilahi yang dipecahkan. Seluruh dunia seleksi menghadirkan pemandangan yang aneh. Di dunia seleksi ketiga, Tuan Leibo yang memimpin seleksi dan personel seleksi asing lainnya semua membuka mulut mereka karena terkejut dan melihat ke dalam kehampaan.
Di dalam kehampaan, Yesen diselimuti oleh dua sinar cahaya ilahi yang dipancarkan dari mata patung dan infus cahaya ilahi yang tak berujung, seolah-olah dia sedang menelan ikan paus dan menghisap ular, dengan gila-gilaan menyerap infus cahaya ilahi. Pemandangan ini berlangsung hingga waktu infus cahaya ilahi 1 jam berakhir sebelum benar-benar berakhir. Yesen merasa seolah-olah dia telah menyerap kekuatan lain yang tidak jauh lebih lemah dari jimat aneh itu dan menyimpannya di dalam badannya. Kekuatan ini adalah kekuatan pertahanan dari seni ilahi pelindung badan abadi. Tidak seperti kekuatan luar biasa dalam jimat aneh itu, Yesen tidak dapat mengendalikannya. Kekuatan pertahanan dari seni ilahi pelindung badan abadi yang diresapi cahaya ilahi ke dalam badannya, Yesen merasa bahwa dia dapat menggunakannya sesuka hati. Selama dia menggerakkannya sesuai dengan rumus penggerak dari seni ilahi pelindung badan abadi, kekuatan ini dapat membantunya menahan serangan polusi iblis yang mengerikan dari binatang polusi iblis. Dapat dikatakan bahwa Yesen, yang telah menyerap infus cahaya ilahi yang luar biasa, tidak lagi takut dengan ancaman binatang polusi iblis. Ketika Yesen keluar dari keadaan menyerap infus cahaya ilahi dan membuka matanya lagi, orang asing lainnya yang telah selesai menyerapnya di bawah, serta Tuan Leibo yang memimpin pemilihan, semua bergegas mengelilinginya. Semua orang bertanya kepada Yesen mengapa dia dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Semua orang bertanya bagaimana rasanya menyerap infus cahaya ilahi di luar level Tuan. Terutama Tuan Leibo, tatapan yang dia berikan kepada Yesen saat ini seperti melihat monster. Dia ingin bertanya kepada Yesen tentang semua kelainan infus cahaya ilahi. Melihat banyak pasang mata menatapnya dengan kaget dan takjub, Yesen hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yesen tidak tahu mengapa dia bisa menyerap begitu banyak infus cahaya ilahi. Segel aneh yang entah kenapa menarik infus cahaya ilahi, Yesen tidak bisa menjelaskan hal rahasia dan aneh seperti itu kepada orang lain. Yesen hanya bisa mengatakan bahwa itu mungkin karena dia selaras dengan infus cahaya ilahi yang menyebabkan perubahan seperti itu. Yesen tidak bisa mengatakan alasannya, dan semua orang hanya bisa menerima hasil ini dengan penyesalan dan keterkejutan. 4 putaran seleksi belum berakhir, dan masih ada putaran terakhir dari putaran keempat seleksi yang menunggu semua orang untuk menyelesaikannya. Lord Leibo tidak bisa lagi memikirkan putaran ketiga infus cahaya ilahi. Dia mulai mengumumkan hasil seleksi putaran ketiga dan detail spesifik dari putaran keempat seleksi. Dalam seleksi putaran ketiga infus cahaya ilahi, hanya Yesen yang mendapat skor tertinggi. Dan hanya ada 3 orang yang mendapat skor tengah pada akhirnya. Sisa skor rendah lebih dari 3.000. Hampir 10.000 personel asing yang tersisa langsung tereliminasi dalam putaran seleksi ketiga ini. Putaran pertama ujian cermin refleksi menyingkirkan jumlah orang paling sedikit, putaran kedua gua kesengsaraan abadi menyingkirkan puluhan ribu orang, dan putaran ketiga infus cahaya ilahi menyingkirkan ribuan lainnya. Sekarang, hanya ada lebih dari 3.000 orang yang dapat terus berpartisipasi dalam putaran seleksi keempat. Tingkat eliminasi ini cukup mencengangkan. Tidak mengherankan bahwa klan Jiling tidak dapat mengizinkan semua orang asing memasuki Laut Jiling, dan hanya akan memilih sejumlah kecil orang untuk masuk. Ketika orang-orang yang tereliminasi di putaran ketiga ini meninggalkan area seleksi ketiga sesuai dengan persyaratan Lord Leibo, dan kembali ke area tontonan untuk bersiap meninggalkan dunia seleksi dari area tontonan, anggota klan Jiling di area tontonan bergegas terbang dan mengepung orang-orang yang tereliminasi ini dengan erat. Mereka bertanya langsung kepada orang-orang yang tereliminasi ini tentang penciptaan keajaiban oleh Yesen. Anggota klan Jiling ini menyaksikan proses seleksi di luar, dan hanya melihat Yesen menyerap tingkat melampaui penguasa dari infus cahaya ilahi, mencapai rekor infus cahaya ilahi yang luar biasa, tetapi mereka tidak mendengar Yesen mengatakan apa yang terjadi. Pada saat ini, orang-orang yang dipilih bersama Yesen ini tereliminasi, dan tentu saja mereka ingin menanyakan semuanya. Namun, yang mengecewakan anggota suku Jiling ini adalah mereka juga tidak mendapatkan apapun. Lagi pula, orang-orang yang tereliminasi ini tidak tahu apa-apa dari Yesen sebelumnya. Anggota suku Jiling yang menyaksikan seleksi hanya bisa membiarkan orang luar ini pergi. Namun, ketika mereka melihat Yesen yang masih akan melanjutkan seleksi melalui layar cahaya, keterkejutan di mata mereka tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Di antara kerumunan, gadis kecil Yinlinger menatap Yesen di layar cahaya dengan matanya yang indah,
dan dia bergumam dalam hatinya, kakak Yesen sekarang adalah satu-satunya yang masih mempertahankan skor teratas setelah 3 putaran pertama. Setelah putaran keempat, dia mungkin masih mendapatkan skor teratas. Saat itu, saudara Yesen akan memperoleh hasil seleksi terbaik, dan dia pasti akan dapat bergabung dengan tim tugas terbaik dan mengumpulkan poin prestasi dengan kecepatan tercepat. Saya tidak tahu apa itu seleksi putaran keempat. Berada di area tontonan, seleksi putaran keempat belum dimulai, dan Yin Linger beserta anggota suku Jiling lainnya tidak tahu seperti apa penilaian seleksi nanti. Mereka hanya dapat menunggu dengan tenang hingga seleksi dimulai. Pada saat ini, setelah mengusir orang-orang yang tersingkir di seleksi putaran ketiga, Tuan Leibo langsung berkata kepada lebih dari 3.000 orang yang tersisa, saya katakan sebelumnya bahwa metode seleksi putaran keempat adalah memasuki 18 alam binatang iblis untuk membunuh binatang iblis. Keterampilan sihir perlindungan badan tanpa noda yang Anda peroleh di putaran ketiga diresapi dengan cahaya ilahi, yang dapat membantu Anda menahan serangan binatang iblis yang sesuai. Menurut tingkat infus cahaya ilahi yang Anda peroleh sebelumnya, Anda memasuki alam binatang iblis yang sesuai untuk membunuh binatang iblis. Di antara 18 alam ini, 8 adalah alam binatang iblis tingkat rendah, dan mereka yang telah memperoleh infus cahaya ilahi tingkat rendah memasukinya. Ada 5 alam binatang iblis tingkat menengah, dan mereka yang telah memperoleh infus cahaya ilahi tingkat menengah memasukinya. Terakhir, ada 5 alam binatang iblis tingkat tinggi, dan hanya Taois Jiangli yang dapat memasuki alam ini. Pada akhirnya, Lord Leibo menatap langsung ke arah Yesen. Yesen mengangguk kepada Lord Leibo dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Lord Leibo. Lord Leibo melanjutkan dengan berkata, meskipun Anda memiliki seni ilahi pelindung badan tak bernoda yang sesuai yang diresapi dengan cahaya ilahi, Anda dapat bertahan melawan binatang iblis dengan tingkat yang sesuai dan tidak terkontaminasi oleh polusi iblis mereka. Namun, tidak mudah untuk membunuh binatang iblis. Bahkan jika binatang iblis tidak dapat lagi mencemari Anda, keberadaan mereka sangat aneh dan temperamen mereka sangat licik. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Pada putaran keempat seleksi, Anda hanya dapat bekerja keras untuk mempertahankan hasil Anda saat ini. Mereka yang berada di level bawah alam binatang iblis hanya dapat memperoleh hasil yang lebih rendah, dan, menurut peraturan, Anda harus membunuh setidaknya 10 binatang iblis dalam waktu 1 jam untuk mempertahankan hasil Anda dengan sukses. Jika Anda gagal melakukannya, Anda akan langsung tersingkir. Mereka yang berada di level menengah alam binatang iblis juga hanya bisa mendapatkan hasil sedang, dan jika kalian gagal membunuh kurang dari 10 binatang iblis, kalian juga akan tersingkir. Hal yang sama berlaku untuk rekan Daois Jiangli dari alam binatang iblis yang lebih unggul. Jika kalian ingin mempertahankan hasil unggul kalian di babak keempat seleksi, kalian harus membunuh setidaknya 10 binatang iblis di alam binatang iblis yang lebih unggul. Binatang iblis di alam yang lebih unggul semuanya adalah binatang iblis tingkat penguasa yang paling kuat yang telah berevolusi dan dipindahkan dari alam lain. Rekan Daois Jiangli, kalian harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Akhirnya, penguasa Leibo melihat ke 3.000 kandidat yang tersisa. Dia berkata dengan serius, babak keempat ini bisa disebut pertempuran pembunuhan atau pertempuran degradasi. Jika kalian gagal mempertahankan posisi kalian, kalian akan tersingkir. Aku akan memindahkan semua orang ke alam binatang iblis yang sesuai segera, dan bersiap untuk memulai babak akhir seleksi dan penilaian. Perkataan Tuan Leibo yang terhormat membuat semua orang asing di lapangan mengubah wajah mereka. Tidak seorang pun dari mereka menyangka bahwa mereka tidak dapat berlari cepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di babak keempat seleksi, tetapi hanya dapat mempertahankan hasil babak ketiga, dan jika mereka tidak dapat bertahan di liga, mereka bahkan akan langsung tersingkir. Banyak dari mereka masih bersiap untuk bekerja keras untuk meningkatkan hasil mereka di babak keempat seleksi. Sekarang tampaknya tidak ada harapan sama sekali. Belum lagi tidak ada harapan, akan lebih baik untuk menjamin bahwa mereka tidak akan tersingkir di babak keempat. Mendengar aturan babak keempat seleksi, Yesen juga sedikit terkejut. Yesen juga tidak menyangka bahwa babak keempat ini akan menjadi metode pertempuran degradasi, dan jika dia gagal, dia akan tersingkir. Namun, dibandingkan dengan frustrasi orang asing lainnya, Yesen sama sekali tidak frustrasi. Sekarang, Yesen telah mencapai hasil yang lebih unggul di babak sebelumnya. Di babak terakhir ini, dia juga memiliki harapan untuk mencapai hasil yang lebih unggul.
Selama persyaratan degradasi dari ronde keempat terpenuhi, 10 binatang iblis dari alam atas akan terbunuh. Meskipun binatang iblis di alam atas sesuai dengan binatang iblis tingkat penguasa, harus ada binatang iblis tingkat tinggi dari tingkat penguasa, tetapi Ye Zhen memiliki sihir pelindung badan tanpa noda yang menakjubkan yang diresapi dengan cahaya ilahi, dan binatang iblis itu tidak dapat melukainya sama sekali. Dia hanya perlu memilih binatang iblis tingkat penguasa yang dapat dia bunuh. 10. Jumlah ini, Ye Zhen pasti akan menyelesaikannya dalam 1 jam. Ketika 3.000 kandidat yang tersisa memikirkannya, suara Tuan Lei Biao terdengar di telinga mereka lagi, "Setelah aku memindahkanmu, kamu akan mulai menjelajah ke wilayahmu sendiri." Baik itu 5 wilayah superior atau 5 wilayah medium, bersama dengan 8 wilayah inferior terlemah, wilayah dengan level yang sama dan blok yang berbeda saling terhubung. Misalnya, 5 wilayah superior saling terhubung, dan binatang iblis yang tersembunyi di dalamnya juga akan mengalir satu sama lain. Setelah kamu masuk, cari binatang iblis yang bisa kamu bunuh di blok-blok ini dan bunuh mereka. Bersamaan dengan suara Tuan Lei Biao, sebuah batu aneh muncul di tangan Tuan Lei Biao. Tuan Lei Biao mengangkat batu di tangannya tinggi-tinggi ke arah patung, dan diam-diam melafalkan formula di tangannya. Tiba-tiba, patung itu bersinar dengan cahaya aneh lagi, membungkus Ye Zhen dan lebih dari 3.000 orang di dalamnya lagi. Dan saat cahaya aneh itu membungkus, cahaya ini juga membawa Ye Zhen dan yang lainnya menjauh dari patung platform. Saat berikutnya, saat dunia berputar, Ye Zhen melihat bahwa dia telah datang ke dunia yang disegel. Alasan mengapa dia bisa merasakan bahwa dunia ini tersegel adalah karena Ye Zhen bisa merasakan bahwa ada batasan energi yang kuat yang tersembunyi di atas langit dan di bawah bumi, seolah-olah dunia ini benar-benar terisolasi. Ye Zhen tahu bahwa ini pasti tanah kelas atas di antara 18 tanah binatang iblis yang Tuan Yan bangun khusus untuk klan Jiling. Begitu dia tiba di tanah ini, Ye Zhen langsung merangsang sihir perlindungan badan yang tak bernoda, dan infus cahaya ilahi yang telah dia terima sebelumnya langsung membentuk perisai cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh badannya. Kemudian, Ye Zhen melintas dan mulai mencari binatang iblis di dunia ini. Ketika Ye Zhen memasuki tanah kelas atas dan mulai mencari binatang iblis, orang asing lainnya juga memasuki tanah kelas menengah dan tanah kelas bawah, dan juga mulai mencari binatang iblis yang sesuai. Pada saat ini, di area tampilan di luar, tirai cahaya di kehampaan berkedip, dan pemandangan berbeda yang dihadapi semua orang muncul secara langsung. Lebih dari 3.000 adegan pencarian binatang iblis yang akan dibunuh dikemas rapat di area kehampaan yang luas. Untungnya, anggota suku Jiling di lapangan semuanya adalah orang-orang di atas alam dewa sejati, dan pikiran ilahi mereka sangat kuat. Dengan sapuan pikiran ilahi mereka menyapu semua tirai cahaya. Pada akhirnya, hampir semua mata tertuju pada tirai cahaya yang sesuai dengan Ye Zhen. Bagaimanapun, setelah putaran keempat, hanya Ye Zhen yang memiliki harapan untuk mendapatkan hasil yang unggul, dan yang terbaik yang bisa didapatkan orang lain adalah hasil sedang. Tentu saja, semua orang lebih peduli tentang hasil terbaik. Pada saat ini, beberapa orang dari klan roh ekstrim berdiskusi, binatang iblis di alam atas sesuai dengan binatang iblis tingkat Tuan yang terhormat, binatang iblis di alam tengah sesuai dengan binatang iblis tingkat kehormatan dewa, dan binatang iblis di alam bawah sesuai dengan binatang iblis tingkat Raja Dewa. Semua orang terpilih ini memiliki sihir pelindung badan tanpa noda yang sesuai yang diresapi dengan cahaya ilahi untuk perlindungan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman polusi iblis dari binatang iblis. Mereka hanya perlu menemukan cara untuk membunuh binatang iblis. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa licik binatang iblis itu, yang paling mudah adalah membunuh binatang iblis tingkat Raja Dewa dan tingkat kehormatan dewa, dan yang paling sulit adalah membunuh binatang iblis tingkat Tuan yang terhormat. Lagi pula, bahkan jika binatang iblis tingkat Tuan yang terhormat tidak dapat menggunakan serangan polusi iblis untuk melukai orang terpilih biasa tidak akan dapat membunuh binatang iblis tingkat Tuan yang terhormat sama sekali. Dalam hal itu, Raja Dewa atas Jiangli adalah yang paling sulit dibunuh. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan hasil yang sangat baik di ronde keempat. Kata-kata orang ini membuat semua orang mengangguk. Ya, Jiangli ini harus membunuh binatang iblis tingkat penguasa, sementara yang lain hanya perlu membunuh Raja Dewa tingkat penguasa ilahi. Ujian Jiangli pasti yang paling sulit.
Siapa yang membuatnya menjadi satu-satunya yang memiliki harapan untuk terus mempertahankan hasil yang luar biasa. Kesulitan membunuh binatang iblis diketahui oleh kita semua di klan roh ekstrim. Itu tergantung pada apakah Raja Dewa Ajaib ini dapat terus menjadi ajaib di babak keempat. Pada saat ini, seseorang yang mendukung Ye Sen berkata langsung, "Jangan khawatir tentang Raja Dewa Jiang Li ini. Dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang penguasa, dan dia baru saja menerima begitu banyak infus cahaya ilahi, yang berarti bahwa rahasia dalam dirinya jauh melampaui imajinasi kita. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh binatang iblis tingkat tinggi di alam atas, dia pasti dapat membunuh 10 binatang iblis tingkat penguasa bintang 1 dan tingkat penguasa bintang 2. Di tengah-tengah diskusi, seseorang tiba-tiba menunjuk ke layar cahaya tempat Ye Sen berada, dan berteriak, "Lihat, Raja Dewa atas Jiang Li akhirnya bertemu dengan binatang iblis pertama." Ya Dewa, 6 tanduk perak, binatang iblis ini adalah binatang iblis tingkat penguasa bintang 6. Ye Sen berada di ruang binatang iblis. Pada saat ini, Ye Sen sedang melihat binatang aneh yang tiba-tiba muncul di depannya, dengan kilatan di matanya. Ini adalah binatang yang sangat jelek dengan badan sehitam tinta, berukuran setengah kaki, seperti taring atau serigala, tetapi dengan tanduk perak khusus, dan binatang ini juga memiliki 6 tanduk perak. Seluruh badannya bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Ketika Ye Sen melihat binatang itu, dia bisa merasakan bahwa rambut hitam pada binatang itu bersinar, seolah-olah memiliki kekuatan misterius, seolah-olah ada ruang menelan aneh yang tersembunyi di dalamnya. Ye Sen belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Tetapi Ye Sen langsung memiliki ide di benaknya. Binatang iblis. Binatang buas ini pastilah binatang iblis yang mengerikan. Wow, ketika Ye Sen melihat binatang aneh yang tiba-tiba muncul, binatang itu juga melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan tiba-tiba muncul di depan Ye Sen. Binatang itu membuka mulutnya dan menyemprotkan sekelompok besar cahaya hitam gelap, menutupi Ye Sen. Apakah ini iblis yang dapat merusiak kekuatan ilahi prajurit? Melihat sekelompok besar cahaya hitam gelap ini datang, Ye Sen sama sekali tidak panik. Dia sama sekali tidak menghindar. Keterampilan sihir perlindungan badan yang tak bernoda di badannya diresapi dengan cahaya ilahi dan menuju ke arah sekelompok besar cahaya hitam gelap. Ketika dua bola cahaya, satu emas dan satu hitam, bertemu bersama, cahaya emas keterampilan sihir perlindungan badan yang tak bernoda milik Ye Sen langsung menelan semua kekuatan iblis dari binatang iblis bersudut 6 ke dalam cahaya keemasan. Kemudian, cahaya keemasan itu menyala, dan cahaya hitam gelap di dalamnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Anda tahu, cahaya keemasan di badan Ye Sen adalah cahaya ilahi yang diresapi yang melampaui tingkat master yang terhormat. Bahkan jika binatang iblis di depannya adalah tingkat master yang terhormat, itu jelas bukan tandingan untuk infus cahaya ilahi yang melampaui tingkat master yang terhormat. Master Yan meninggalkan pesan di awal, mengatakan bahwa setelah melampaui tingkat Lord dan menanamkan cahaya ilahi, dia tidak akan takut pada binatang iblis manapun. Tentu saja, itu bukan pernyataan yang salah. Namun, pertanyaan berikutnya untuk Ye Sen adalah bagaimana cara membunuh binatang iblis di depannya. Ketika binatang iblis itu melintas tadi, Ye Sen merasa bahwa binatang iblis ini jelas bukan binatang iblis tingkat Lord Bintang 1 atau Lord Bintang 2. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Ye Sen, dan itu jelas sesuatu yang tidak dapat dibunuh Ye Sen dengan kekuatan tempurnya yang normal. 6 tanduk perak. Mungkinkah ini adalah binatang iblis tingkat Lord Bintang 6? Memikirkan kemungkinan ini, Ye Sen terkejut. Jika dia membiarkannya membunuh monster tingkat Lord Bintang 6, dia pasti tidak akan bisa melukainya sama sekali. Pada tingkat itu, pertahanan kekuatan saja jelas bukan sesuatu yang bisa diatasi Ye Sen sekarang. 6 tanduk perak binatang iblis di seberangnya, melihat bahwa Ye Sen dapat menghancurkan kekuatan iblisnya, juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa di matanya yang jelek. Namun, tampaknya ia melihat bahwa alam Ye Sen jauh lebih rendah daripada alamnya sendiri, dan ia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ia melolong tajam, dan tidak lagi memuntahkan kekuatan iblis, tetapi malah langsung menyerbu ke arah Ye Sen dengan seluruh badannya. Melihat binatang iblis bertanduk 6 ini menyerbu ke arahnya, Ye Sen hanya bisa terus menggunakan keterampilan sihir perlindungan badan yang tak bernoda untuk menanamkan cahaya ilahi untuk melawan. Keterampilan sihir perlindungan badan yang tak bernoda itu luar biasa. Bahkan jika binatang iblis ini tidak menggunakan kekuatan iblis untuk menyerang,
tetapi hanya memukul dengan badannya, ia tetap terpental oleh infus cahaya ilahi. Jelas, dengan keterampilan sihir perlindungan badan yang tak bernoda yang menanamkan cahaya ilahi, binatang iblis itu tidak dapat membunuh orang yang dilindunginya. Melihat bahwa serangan itu tidak berguna, Ye Shen langsung dilindungi oleh perisai cahaya. 6 binatang iblis bertanduk perak itu tampak sangat marah. Mereka mengikuti dengan lolongan tajam. Ketika suara keras itu keluar, gemerisik, suara-suara di sekitarnya pun bergema. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 binatang iblis muncul dan mengelilingi Ye Shen. Di antara lebih dari 20 binatang iblis ini, ada 1 tanduk perak dan 3 tanduk perak. Jumlah tanduknya berbeda. Namun, binatang iblis bertanduk 6 memiliki tanduk paling banyak. Setelah binatang iblis ini muncul, mereka semua bergegas menuju Ye Shen, tetapi mereka juga tidak dapat mematahkan pertahanan Ye Shen terhadap infus cahaya ilahi. Pada saat ini, pikiran Ye Shen berkelebat, dan kekuatan asli bintang-bintang keluar untuk membunuh. Dalam cahaya ilahi yang tak berujung, binatang iblis lainnya tidak menunjukkan kelainan apapun, tetapi 2 binatang iblis bertanduk 1 langsung terbunuh di tempat kejadian. Kedua binatang iblis bertanduk 1 ini seharusnya berada di tingkat Master Bintang 1, tetapi mereka bukan tandinganku. Yang terlemah dari yang lainnya adalah yang bertanduk 3, yang seharusnya adalah binatang iblis tingkat Master Bintang 3, tetapi aku tidak bisa melukai mereka. Ye Shen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, melihat Ye Shen membunuh 2 binatang iblis lainnya sangat marah. Mereka meraung, tetapi tidak mendorong binatang iblis yang lebih lemah untuk mendekat, dan binatang iblis tingkat tinggi yang tersisa mengepung Ye Shen. Bahkan jika mereka tidak dapat melukai Ye Shen, mereka ingin menjebak Ye Shen sampai mati di sini. Di alam atas, Ye Shen dikelilingi oleh puluhan binatang iblis tingkat tinggi. Melihat kandidat lain di sepanjang tirai cahaya hampa di area tontonan, dapat dilihat bahwa kandidat lain di alam tengah dan bawah, yang baru saja muncul di alam masing-masing, juga bertemu dengan binatang iblis di alam yang sesuai. Namun, tidak seperti Ye Shen yang bertemu dengan binatang iblis tingkat penguasa, ketiga orang di alam tengah semuanya bertemu dengan binatang iblis tingkat dewa. Ketiga orang ini semuanya adalah penguasa asing, dan mereka diberkati dengan infus cahaya dewa tingkat menengah, jadi mereka tidak takut dengan binatang iblis tingkat dewa. Ketika mereka menggunakan infus cahaya dewa untuk memblokir kekuatan pembunuh iblis dari binatang iblis yang mereka temui tampaknya melihat bahwa alam mereka lebih lemah dari ketiga kandidat ini. Binatang iblis tingkat dewa ini waspada dan menghilang secara aneh dari tempat asal mereka dalam sekejap. Ketiga penguasa ini tidak dikepung oleh binatang iblis tingkat tinggi seperti Ye Shen, tetapi keterampilan melarikan diri binatang iblis yang aneh juga mencegah mereka berhasil membunuh binatang iblis untuk sementara waktu. Di alam bawah, ada 2 adegan. Salah satunya adalah beberapa orang terpilih dengan alam yang lebih lemah juga dikepung oleh sejumlah besar binatang iblis tingkat Raja Dewa seperti Ye Shen. Beberapa orang terpilih dengan kekuatan tempur yang kuat seperti 3 penguasa asing. Tidak ada binatang iblis tingkat Raja Dewa yang berani mengepung mereka. Sebaliknya, binatang iblis mengambil inisiatif untuk menghindari ujung tajam mereka, melarikan diri dan bersembunyi, dan mereka mengejar dari belakang. Untuk sementara waktu, pemilihan lebih dari 3.000 orang terpilih dibagi menjadi 2 adegan utama, pengepungan dan pengejaran. Area tontonan. Anggota suku Jiling yang sedang menonton pemilihan melihat Ye Shen terjebak dalam pengepungan puluhan binatang iblis tingkat penguasa tingkat tinggi. Melihat jumlah pembunuhan yang ditampilkan di layar cahaya tempat Ye Shen berada adalah 2, dan membandingkannya dengan situasi kandidat lainnya, banyak anggota suku Jiling menggelengkan kepala dan berkata, itu buruk. Skenario terburuk adalah dia dikelilingi oleh binatang iblis, terutama Raja Dewa Jiangli ini, yang dikelilingi oleh binatang iblis tingkat tinggi. Bahkan jika binatang iblis itu tidak dapat melukainya, masih mudah untuk menjebaknya dengan kekuatan seorang penguasa tingkat tinggi. Sangat mungkin dia akan terjebak sampai mati dalam kelompok binatang iblis dalam waktu 1 jam. Yang lain juga menghela nafas, ya, binatang iblis itu sangat licik. Melihat bahwa kekuatan tempur Raja Dewa Jiangli dapat membunuh binatang iblis tingkat penguasa bintang 1, mereka tidak membiarkan binatang iblis tingkat penguasa bintang 1 mendekati mereka. Bahkan binatang iblis tingkat penguasa bintang 3 terjebak di luar lingkaran pengepungan. Dalam hal ini, jika Raja Dewa Jiangli tidak dapat keluar dari lingkaran pengepungan,
dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh binatang buas jahat lainnya. 2. Meskipun Raja Dewa Jiangli membunuh 2 binatang buas jahat dengan sangat cepat, jika dia gagal membunuh lebih banyak lagi nanti, dia tidak akan dapat mencapai jumlah 10 yang dibutuhkan. Dalam hal itu, dia akan tersingkir di babak keempat seleksi. Tersingkir. Ya dewa, Raja Dewa ini sangat kuat di beberapa babak pertama, jika dia tersingkir di babak terakhir ini, dia akan terdiam. Ya, siapa yang membuat aturan babak terakhir ini seperti ini? Semakin sulit seleksinya, mungkin dia benar-benar akan tersingkir di babak terakhir. Diskusi di lapangan itu ramai, tetapi Yinlinger dan yang lainnya yang percaya pada kekuatan Ye Shen tidak berpikir bahwa Ye Shen akan gagal di babak terakhir. Saudara Ye Shen pasti punya cara untuk memecahkan dilema dikelilingi oleh binatang buas jahat tingkat tinggi. Yinlinger berkata dengan tegas di dalam hatinya. Raja Dewa Jiangli ini sangat hebat di beberapa ronde pertama. Mustahil baginya untuk gagal di ronde keempat. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Orang lain yang yakin dengan kekuatan bertarung Ye Shen bergumam. Sama seperti diskusi di area tontonan yang menjadi paduan suara diskusi. Di alam atas tempat Ye Shen berada, menghadapi Ye Shen yang dikelilingi oleh puluhan binatang iblis tingkat penguasa tingkat tinggi, secercah cahaya melintas di matanya. Ye Shen tentu tahu bahwa kekuatan bertarung normal tidak dapat membunuh binatang iblis tingkat tinggi ini, dan dikelilingi oleh mereka seperti ini pasti akan membuang-buang waktu seleksi. Hanya ada 1 jam waktu seleksi. Ye Shen tentu tidak akan menyia-nyiakannya dalam dilema ini. Wow, dalam sekejap, kekuatan serangan Ye Shen yang kuat melonjak, dan Ye Shen langsung melesat keluar dari lingkaran pengepungan. Binatang iblis tingkat tinggi itu telah mengamati gerakan Ye Shen. Melihat bahwa Ye Shen ingin menerobos, mereka semua melolong tajam. Saat badan mereka berubah, cahaya hitam di badan mereka menyala bersamaan, langsung membentuk lapisan pelindung hitam raksasa tanpa celah sedikit pun, membungkus Ye Shen di dalamnya. Meskipun lapisan pelindung hitam raksasa ini tidak dapat melukai Ye Shen tidak dapat menembus lapisan pelindung hitam raksasa yang dibentuk oleh puluhan binatang iblis tingkat tinggi setelah benturan tiba-tiba. Setelah gagal memaksakan serangan, Ye Shen hanya bisa terbang kembali ke tempat semula. Merasa bahwa Ye Shen sedang mundur, binatang iblis tingkat tinggi ini juga mengambil lapisan pelindung raksasa yang dibentuk oleh cahaya hitam di badan mereka, dan muncul kembali dalam bentuk asli binatang iblis mereka. Ketika binatang iblis ini menatap Ye Shen lagi, mata jelek mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Mereka tampaknya mengejek Ye Shen, mengatakan bahwa tidak ada gunanya berjuang dan mereka hanya akan terjebak dan mati di dalamnya. Melihat mata mengejek binatang iblis ini, Ye Shen, yang baru saja gagal memaksakan serangan, sama sekali tidak tampak tertekan. Ye Shen tersenyum dalam hatinya, binatang iblis ini, apakah kamu pikir aku hanya memiliki 1 metode ini? Apakah kamu pikir aku tidak punya cara untuk melarikan diri? Wow, saat Ye Shen berbicara sendiri dalam hatinya, saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu. Ketika mereka melihat hilangnya Ye Shen yang aneh, puluhan binatang iblis terkejut. Mereka menggunakan pikiran ilahi mereka untuk memblokir lingkungan sekitar, tetapi mereka tidak merasakan fluktuasi apapun. Di kehampaan, mereka telah menggunakan pikiran ilahi mereka untuk memblokir lingkungan sekitar, hanya untuk mencegah orang yang mereka kelilingi melarikan diri dengan cara lain. Namun, saat ini, tidak ada fluktuasi sama sekali di kehampaan, dan orang yang mereka kelilingi tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Bahkan tidak peduli bagaimana mereka mencoba mendeteksi, mereka tidak dapat mendeteksi napas orang itu. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan binatang iblis tingkat tinggi ini? Tidak hanya binatang iblis tingkat tinggi ini yang terkejut, ketika Ye Shen menghilang dalam sekejap, semua anggota suku Jiling yang sedang menonton di luar dan memperhatikan gerakan Ye Shen juga terkejut. Tidak seorang pun dari mereka melihat bagaimana Ye Shen menghilang. Bahkan Tuan Leibi di patung itu tidak melihat situasinya dengan jelas. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Dewa Ajaib itu tiba-tiba menghilang? Apakah dia menggunakan metode melarikan diri khusus untuk melarikan diri? Tapi itu tidak benar. Jika dia melarikan diri, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi dalam kehampaan, dan binatang iblis itu pasti akan dapat menemukannya. Melihat ekspresi binatang iblis itu, sepertinya mereka tidak menemukannya sama sekali. Mungkinkah dia bisa menghilang tanpa jejak dalam sekejap? Di tengah keterkejutan,
Para anggota klan roh ekstrim ini dan lusinan binatang iblis tingkat tinggi yang mengepung Ye Sen tidak menyadari bahwa ada sebutir debu di tanah yang tertiup angin. Butir. Debu ini persis sama dengan debu lainnya yang tertiup pada saat yang sama. Saat debu itu tertiup, binatang iblis tingkat tinggi di lapangan juga menjelajahi semua debu, tetapi puluhan binatang iblis tingkat tinggi tidak menemukan sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu bahwa salah satu partikel debu, setelah tertiup tidak jauh dari pengepungan, melesat ke arah lain dari tanah kelas atas dengan kecepatan luar biasa yang jauh melebihi partikel debu lainnya. Sebutir debu terbang dengan kecepatan tinggi di tanah kelas atas, dan meskipun itu menarik perhatian banyak binatang iblis lain di belakangnya, debu ini, yang sepenuhnya berdebu, tidak membiarkan binatang iblis manapun melihat sesuatu yang salah. Sampai debu ini tiba-tiba muncul di depan dua binatang iblis bertanduk perak dari tingkat Master Bintang 2, partikel debu ini melintas dalam sekejap dan berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat yang sama, tangan berbentuk manusia itu mengarahkan pedang dan membunuh binatang iblis tingkat Master Bintang 2 itu. Tirai cahaya tempat Ye Sen berada di area tontonan di luar tiba-tiba berbalik dan menunjukkan penampilan bentuk manusia ini. Orang yang baru saja muncul tentu saja Ye Sen. Setelah membunuh binatang iblis tingkat Master Bintang 2 ini, jumlah binatang iblis tingkat tinggi yang dibunuh Ye Sen juga langsung berubah menjadi 3. Melihat Ye Sen tiba-tiba muncul di tempat yang jauh dari pengepungan sebelumnya, melihat Ye Sen membunuh binatang iblis lain begitu dia muncul, semua anggota klan roh ekstrim di area tontonan membelalakkan mata mereka. Mereka sama sekali tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan melihat Ye Sen lolos dari jebakan, dan tidak hanya lolos dari jebakan, Ye Sen langsung membunuh binatang iblis lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Sen menyingkirkan pengepungan binatang iblis tingkat tinggi, dan Ye Sen membuat hasil seleksinya meningkat. Yang mengejutkan anggota klan roh ekstrim ini masih akan datang. Setelah Ye Sen membunuh binatang iblis ketiga, Ye Sen menghilang di mata banyak orang. Setelah puluhan napas, ketika Ye Sen muncul lagi, dia telah membunuh binatang iblis lain, dan jumlah pembunuhan oleh Ye Sen langsung menjadi 4. Kemudian, di seluruh tanah tingkat atas dan tirai cahaya tempat Ye Sen berada di area tontonan di luar, situasi aneh muncul. Setiap kali Ye Sen menghilang dan muncul kembali, seekor binatang iblis tingkat Master Bintang 1 atau 2 terbunuh. Dihitung sejak Ye Sen memasuki alam atas, dalam waktu kurang dari 1/10 jam, jumlah binatang iblis yang dibunuh oleh Ye Sen mencapai 12 yang mencengangkan. Langsung melampaui peraturan retensi level dari alam seleksi keempat. Ini berarti masih ada waktu yang lama, dan Ye Sen akan menyelesaikan tugas seleksi putaran keempat dan mempertahankan hasil yang unggul sampai akhir. Awalnya, banyak orang masih khawatir apakah Ye Sen dapat menyelesaikan tugasnya. Sekarang, Ye Sen adalah orang pertama yang menyelesaikan tugasnya, dan bahkan menyelesaikannya lebih cepat daripada para penyeleksi di alam tengah dan bawah yang tidak dikepung tetapi mengejar binatang iblis. Ini benar-benar mengejutkan semua anggota klan roh ekstrim hingga ekstrim lagi. Apa yang terjadi? Keterampilan badan macam apa yang digunakan Raja Dewa Jiangli untuk menyembunyikan dirinya? Setiap kali dia muncul, binatang iblis itu sama sekali tidak menyadarinya. Kandidat lain, bahkan jika mereka berada di level yang sangat tinggi, mengejar binatang iblis tingkat dewa yang lebih lemah. Begitu mereka mendekati binatang iblis itu bisa merasakannya terlebih dahulu dan segera melarikan diri. Meskipun beberapa kandidat lain memiliki beberapa keuntungan, mereka jelas tidak seperti Raja Dewa Jiangli ini. Setiap kali dia bergerak, dia berhasil dan tidak pernah gagal. Bagaimana dia melakukannya? Bersambung.